Aku sedang berkeliaran di tepi hutan untuk menghibur diri ketika aku menyadari bahwa aku tersesat total. Suara apa itu? Tiba-tiba, bintik-bintik emas dan hitam lari ke arahku. Aku celaka. Guys, aku di sini di Afrika berlibur untuk mendukung orang tuaku dengan reality show baru mereka. Oh, panggilan tugas. Sampai jumpa lagi, Moas. Hai, aku Vivian, seorang influencer dari Yutin, Jerman. Ibu dan ayahku adalah aktor yang memiliki beberapa keistimewaan. Mereka memberiku semua yang kuinginkan. Pakaian bermerek, supercar, ponsel mewah. Kecuali satu hal, waktu mereka. Natal, ulang tahun, upacara wisuda. Apapun acaranya mereka selalu pergi. Teman-temanku mengira aku memiliki kehidupan yang sempurna. Namun satu-satunya harapanku adalah dijemput di sekolah oleh orang tuaku satu kali saja. Aku berharap perjalanan ini akan berbeda. Tapi, sepertinya tidak ada yang berubah. Mereka sepertinya sudah melupakan kehadiran putrinya, ya. Itu sebabnya aku selalu harus mengandalkan perhatian orang asing seperti ini. Berada di sini sendirian sungguh membosankan. Jadi aku memutuskan untuk menghibur diri dengan melakukan live streaming di tepi hutan. Hai penonton, oh sial aku hanya punya satu bar sinyal. Tunggu, sepertinya aku berjalan lebih jauh dari yang seharusnya. Jangan khawatir. Suara apa itu? Tiba-tiba, bintik-bintik emas dan hitam lari ke arahku. Aku celaka. Aku masih belum makan pizza kaviar dan aku masih belum punya tas Gucci dalam berbagai warna. Aku bahkan belum menjadi ratu prom. Aku tidak mau mati. Tunggu, apakah mataku menipuku atau apakah macan tutul itu benar-benar kabur oleh manusia hutan yang berayun di tanaman merambat? Ya ampun, dia memang mirip Tarzan. Beautiful. Terima kasih. Aku berbalik untuk meraih ponselku dan menyadari ponselku terjatuh ke tanah dan aku masih melakukan siaran langsung. Penonton membombardirku dengan emoji wajah sedih dan wow dan membanjiri komentarku dengan pesan-pesan keprihatinan. Kemudian orang tuaku dan kru muncul. Ternyata orang ini telah tersesat di hutan ini sejak dia masih kecil. Dan dia dibesarkan oleh monyet. Orang tuanya telah meninggal sekarang. Aku tahu, tapi aku juga bingung. Kenapa mereka... Lalu ayah dan ibu mengumumkan bahwa mereka akan membawa pulang bocah hutan ini dengan kedok beramal. Bukankah itu untuk publisitas? Mereka menamainya tas dan merombaknya. Ya, setidaknya mereka mencobanya. Semua pakaian yang dia coba robek karena dia terlalu berotot. Dibutuhkan sekotak penuh permen batangan untuk membuatnya setuju untuk bercukur. Dan dia tetap menolak untuk memotong rambutnya. Dia hanya bisa mengucapkan sejumlah kata dan kalimat terbatas yang dia ingat saat masih kecil. Jadi ayah dan ibu harus menyewa seorang tutor untuk mengajarinya membaca dan menulis, yaitu aku. Dia benci tinggal di rumah dan setelah beberapa kali dia keluar dari jendela dan tidur di taman, orang tuaku membangunkannya kamar zona hutan yang menakjubkan. Namun kemudian dia membuatku terjaga sepanjang malam dengan suara lolongan kera yang tak henti-hentinya. Orang tuaku bahkan membawanya ke acara mereka, dan yang mereka bicarakan setiap hari hanyalah tas ini, tas itu, yang membuatku merasa seperti orang asing. Ini semua sangat sulit bagiku, tapi aku berusaha bersabar. Lalu suatu hari, orang tuaku memberitahuku kabar terburuk yang pernah ada. Tas akan ikut denganmu ke sekolah sebagai pengawalmu. Kami tidak punya waktu melakukannya, setidaknya kali ini kami tahu kamu akan aman. Apa? Tapi aku tidak membutuhkan pengawal. Apalagi yang tidak bisa berbicara dengan baik. Tas tahu percakapan dasar sekarang, jadi aku tidak melihat masalahnya. Jadi keesokan harinya, Tas mulai menempel padaku. Aku menetapkan beberapa aturan dasar. Dia harus menjaga jarak 10 kaki dariku setiap saat dan dia tidak diizinkan mengumumkan satu kata pun kepadaku. Syukurlah, Mia, sahabatku ada di sana untuk memberikan keadaan normal pada pertunjukan aneh yang saat ini menjadi hidupku. Kopi untuk yang keren. Jangan minum, aku tes dulu. Tas bilang aman untuk diminum, Vi. Enak. Lalu aku segera menjelaskan semuanya padanya. Dia lumayan seksi, dengan cara yang liar. Jangan berani-berani mengatakan itu lagi. Namun belakangan terlepas dari peraturanku, Tas menempel padaku seperti lem. Orang tua menyuruh Tas harus menjaga Vi. Yang lebih buruk lagi, siswa lain memperlakukannya seperti selebriti. Mereka mengambil fotonya dan menanyakan pertanyaan bodoh yang menyebabkan kemacetan lalu lintas di aula. Dia segera berlari ke atas tembok seperti ninja untuk melarikan diri dari kerumunan. Membuat mereka semakin bersemangat dan mengejarnya. Malam itu aku memeriksa Instagramku dan sangat senang melihat bahwa pengikutku hanya tinggal 2.000 lagi akan jadi 500.000. Yahoo! Kemudian sebuah akun menarik perhatianku. Pria itu bahkan punya halaman penggemar? Serius? Dia mencuri orang tuaku, popularitas sekolahku, dan sekarang dia mencoba mencuri pengikutku juga? Ada apa dengan orang-orang gila ini? Kenapa mereka semua sangat terobsesi padanya? Setidaknya masih ada orang normal dan tampan juga. Iya, Henryku. Aku diam-diam menyukainya selama bertahun-tahun, tapi bahkan ratu Instagram yang nakal ini pun memiliki kelemahan. Hanya melihatnya membuat kakiku gemetar, jadi aku mengaguminya secara diam-diam. Keesokan harinya, aku diam-diam meletakkan surat dan hadiah di meja Henry ketika Tas menyela. Kenapa Vi melakukan itu?
Ini demi cinta. Ketika benar-benar suka seseorang, kamu menunjukkannya dengan sikap romantis. Oke, ini seperti memberikan potongan makanan terakhirmu kepada seseorang meskipun kamu sangat lapar. Mengerti? Melihat besarnya badan tas, tak heran ia segera diminta bergabung dengan tim basket. Coba tebak, siapa lagi yang ada di dalamnya? Iya, Henry. Aku jadi punya ide. Mungkin tas adalah caraku untuk mendekatkan diri padanya. Aku meminta tas untuk memberi Henry soda. Tapi tas tidak sengaja mengocoknya terlalu keras, sehingga ketika Henry membukanya, dia basah kuyup. Lalu aku menyuruh Tas untuk mendukung Henry selama pertandingan, tapi Tas begitu asik sehingga dia tanpa sengaja menarik celana Henry ke bawah, memperlihatkan celana dalam Hello Kitty-nya. Semua orang menertawakannya dan dia sangat malu sehingga dia keluar dari lapangan. Usai pertandingan, Tas mendatangiku dan meminta maaf, lalu melanjutkan. Tas tidak seperti Henry. Aku memutuskan lebih baik memisahkan Tas dan Henry sebelum dia menghancurkan segalanya. Baiklah, jadi menurutku lebih baik kamu berhenti bermain basket. Tapi Tas suka basket. Bukan masalah besar, aku dapat meminta orang tuaku membangunkanmu lapangan basket pribadi dan bermain denganmu, tapi mulai sekarang kamu harus mendengarkanku. Kera terbaik yang pernah ada. Shh, berhentilah mengatakan hal-hal konyol. Tas tampak sangat bersyukur atas lapangan basket barunya, sehingga dia mulai peduli padaku lebih banyak. Dia membawakanku buah segar dalam jumlah banyak. Agak terlalu segar dan memeriksanya setiap kali aku sedih. Aku baru saja merasa nyaman beberapa saat sebelum Tas bermain-main lagi. Aku harus menghadiri pemutaran perdana film dan hendak berganti pakaian dengan gaun Versace-ku yang menakjubkan, namun gaun itu telah ditukar dengan gaun yang terbuat dari dedaunan asli. Hijau, beautiful katanya. Untungnya aku berhasil mengatur gaun lain tepat pada waktunya. Namun saat pemutaran perdana, saat pers mewawancaraiku, Tas muncul. Kera terbaik yang pernah ada. Aku sangat malu hingga wajahku memerah dan lupa kata-kataku. Berkat Tas, aku jadi bahan tertawaan netizen. Aku bersumpah akan membayarnya kembali dan kesempatanku akhirnya datang. Penonton menyukai Tas, tapi kerumunan orang membuatnya takut dan dia selalu berusaha mencari cara untuk bersembunyi. Pada suatu konferensi pers, aku melihatnya lari ketakutan, jadi aku mengikutinya. Hei Tas, adakah tempat yang bisa membuatmu merasa lebih baik? Aku bisa mengantarmu ke sana. Bawa Tas ke hutan, Tas senang. Jadi aku membawanya ke hutan Dodower. Sesampainya di sana, suasana hati Tas berubah. Dia berlari liar dan kemudian berhenti di sebuah pohon ek besar. Kenapa surat? Ini adalah pohon ek mempelai pria. Masyarakat lokal suka meninggalkan surat cinta di sini. Lalu kami duduk di bawah pohon dan Tas terlihat sangat kesal. Tas tidak suka lampu terang dan kilatan. Tidak apa-apa, kita bisa santai di sini kan? Hebat, melihat Tas meninggalkan acara sendirian, pasti ayah dan ibu tidak akan menyukainya lagi. Hanya saja, ketika kami kembali ke rumah, orang tuaku tidak marah pada Tas, tapi padaku. Vivian, kamu harus memberi contoh yang baik untuk Tas. Bukan hanya membujuk dan menjauhkannya dari acara penting. Bisa kamu berhenti bertingkah seperti anak kecil dan berpikir sebelum bertindak sekali saja? Aku mengurung diri di kamar dan mengalami kehancuran total. Lalu aku menelpon Mia untuk curhat kepadanya. Tinggal bersama Tas adalah mimpi buruk, dia harus pergi. Apa maksudmu? Aku akan mencari cara untuk mengusirnya. Keesokan harinya di sekolah, aku sedang berjalan di sepanjang lorong ketika Henry muncul di hadapanku. Kamu harus meyakinkan Tas untuk bergabung kembali dengan tim basket. Kami tidak bisa menang final tanpa dia. Tolong, aku akan melakukan apapun yang kau mau. Wow, sepertinya hadiah Natalku datang lebih awal. Apa saja katamu? Bagaimana kalau membawaku ke pesta prom? Sebenarnya itulah yang selalu ingin aku lakukan. Terima kasih telah memberiku kesempatan. Aku membeku. Ini luar biasa. Kurasa rencana mengusir Tasku harus menunggu sekarang. Jadi aku merendahkan diri untuk meyakinkan dia. Seperti yang diharapkan dengan bantuan Tas, tim menang. Hanya saja baik dia maupun Henry tidak muncul untuk mengambil trofi mereka. Aku pergi mencari mereka dan menemukan Tas menerkam Henry. Tas, hentikan! Tapi dia terlalu marah untuk mendengarkanku, jadi aku harus melompat di antara mereka. Dia benar-benar di luar kendali. Kalau begitu lupakan pesta promnya. Ini semua salahmu. Kamu mencuri semuanya dariku sejak kamu kembali dari hutan aneh itu. Dan sekarang kamu telah memukuli orang yang aku sukai. Kamu hanya menghancurkan hidupku. Kenapa kamu tidak membiarkanku sendiri saja? Lalu dia pergi. Sungguh, rasanya luar biasa karena aku akhirnya bisa menghilangkan duri di mataku. Hanya saja aku tidak bisa menghilangkan perasaan kosong ini. Menelusuri komentarku tidak membantu. Begitu pula streaming langsung. Tiba-tiba aku menyadari bahwa aku merindukan betapa istimewanya perlakuan Tas terhadapku dan ketika bersamanya, aku tidak perlu memaksakan diriku untuk menjadi orang lain selain diriku. Aku berjalan tanpa tujuan ke hutan Dodower dan berhenti di pohon ek dan sebuah surat yang muncul dari lubang menarik perhatianku. Aku memungutnya dan menyadari bahwa itu adalah tulisan tangan Tas yang berusaha rapi namun tercoret-coret. Henry pembohong, dia bersama Mia. Kepalaku masih pusing saat ponselku menjadi gila. Aku memeriksa dan melihat kotak masukku penuh dengan komentar kasar.
Kemudian aku segera menemukan audio viral. Hidup bersama Tas adalah mimpi buruk. Dia harus pergi. Aku akan temukan cara mengusirnya. Aku benar-benar ketakutan selama beberapa detik, sementara netizen terus menggila, mengatakan aku sangat tidak berterima kasih kepada Tas bahkan setelah dia menyelamatkan hidupku. Bagaimana dia bisa? Aku segera pergi ke rumah Mia untuk menanyakan hal itu kepadanya. Itu ternyata kamu, satu-satunya orang yang kuceritakan kisahku. Oh, baiklah, jelas sekali itu aku. Lalu kenapa? Henry milikku, bukan milikmu. Dia hanya memberitahumu apa yang ingin kamu dengar agar Tas kembali ke tim. Tapi orang tolol itu mendengar Henry berbicara kepadaku dan berani menyakitinya. Kamu... Hai, bicara tentang orang hutan yang tidak berguna itu sangat sederhana dan bodoh. Aku bilang padanya kamu akan menyukai gaun daun dan dia benar-benar membelinya. Sekarang permisi, aku harus menata rambutku untuk kencan dengan Henry. Aku merasa seperti seorang gajah menampar wajahku. Jadi Tas benar. Sesampainya di rumah aku dengan murah mengeluarkan surat Tas. Tapi tunggu dulu, masih ada bagian lain. Kenapa aku tidak menyadarinya lebih awal? Saat itu orang tuaku tiba di rumah. Mereka telah mendengar audio itu dan sangat marah. Itu salahmu, Tas kabur. Sekarang kami harus mengkompensasi kontrak pertunjukan yang seharusnya dia ikuti. Kalian tidak peduli dengan siapapun. Tolong berhenti. Kalian hanya memberiku uang dan itu saja. Kalian tidak pernah ada saat aku membutuhkan kalian. Tidak pernah. Bahkan Tas lebih peduli padaku daripada kalian berdua. Lalu aku langsung lari. Aku terus berjalan sampai aku berakhir di bawah jembatan ini. Lalu aku melihatnya. Dia sedang bermain dengan kucing dan anjing liar. Aku segera berlari memeluknya dan meminta maaf. Tapi dia menuju ke belakangku dan berkata, "Orang jahat, orang jahat." Aku berbalik dan melihat dua sosok menuju ke sini. Aku menyeret Tas ke sudut dan kami melihat mereka memasukkan kucing dan anjing ke dalam karung. Itu pasti tidak bagus. Jadi aku menggunakan ponselku untuk merekamnya. Tapi, apa tujuannya anak-anak? Aku terbangun dengan perasaan pusing saat menyadari bahwa kami berdua terikat di sebuah rumah kosong. Masih belum ada balasan dari orang tuanya. Mereka sebaiknya membayar kita. Kamu buang-buang waktu, mereka tidak peduli padaku. Pencuri mengabaikanku dan terus menelpon dan menelpon, tetapi tetap tidak ada jawaban. Ini dia, aku akan mati di sini. Maksudku, kami. Kemudian ketika di luar gelap gulita, pintu terbuka, dan masuklah. Ayah dan ibu membawa sekantong uang. Saat para pencuri menghitung uangnya, ayah mencoba menghubungi polisi, tetapi salah satu dari mereka langsung melemparkan teleponnya dan memukulinya. Ucapkan selamat tinggal pada putrimu. Tolong jangan sakiti dia, sakiti aku saja. Ini benar-benar mengejutkanku karena aku hanya pernah melihat orang lain membungkuk kepada orang tuaku, bukan sebaliknya. Orang yang satu itu mengangkat papan kayu untuk memukulnya, tapi tepat pada waktu itu Tas melompat bebas dan menjatuhkan mereka dengan dingin. Polisi tiba segera setelah itu dan menangkap para pencuri. Ibu dan ayah segera bergegas menghampiriku. Kamu baik-baik saja sayang? Kami sangat khawatir saat kamu hilang. Dan kami minta maaf membuatmu merasa tidak diinginkan. Kami tidak pernah memiliki uang untuk tumbuh dewasa dan banyak berjuang. Itulah kami ingin kehidupan yang berbeda untukmu. Kami terus bekerja dan berpikir memberikanmu uang sepanjang waktu adalah cara terbaik menunjukkan cinta kami. Tetapi kami salah. Ibu, ayah, yang sangat aku butuhkan dari kalian adalah kehadiran kalian. Itu lebih berharga dari apapun. Dan terima kasih untuk semuanya. Oke, aku melindungi Vi. Aku juga melindungi hewan. Sekarang aku sadar apa yang paling kubutuhkan, selalu jujur pada diriku sendiri, seperti orang bodoh ini. Aku tidak ingin menjadi influencer lagi. Sebaliknya, Tas menginspirasiku untuk menggunakan reputasiku untuk mendirikan organisasi yang merawat hewan terlantar. Adapun mantan sahabatku dan mantan gebetanku, mereka tidak penting lagi bagiku. Karena tahukah kalian, balas dendam termanis adalah menjalani kehidupan yang luar biasa. Di akhir pesta prom, aku bertanya pada Tas tentang pesan itu. Tas, apakah kamu menulis ini? Aku senang kamu bertanya. Aku berlatih berkali-kali untuk mengucapkan kata-kata itu. Sekarang saatnya untuk yang resmi. Aku menyukai movie. Kamu adalah kera terbaikku. Jadi, impianku menguasai Hollywood dan jadi aktris terkenal akhirnya dimulai. Hari ini adalah casting pertamaku. Ya ampun, kuharap ini berjalan lancar. Sekarang aku hanya harus ganti pakaian. Kudengar kalau Jenny Sinclair juga ada di sini. Dia pasti akan dapatkan peran utama karena ayah miliardernya itu terlalu berpengaruh untuknya untuk tak demikian. Maksudmu Jenny si cantik tak berbakat itu? Dia tak ada istimewanya. Ayahnya kaya dan rumornya ibunya aktris terkenal. Tapi setelah melahirkannya, dia menelantarkannya demi sebuah peran film. Ini sangat tak adil. Bagaimana mungkin kita bersaing dengan cewek kaya dengan cerita pilu ayahnya? Ya, aku Jenny Sinclair. Putri dari miliarder Rod Sinclair dan putri dari aktris terkenal yang dirumorkan. Orang-orang mengira tumbuh besar dengan kekayaan berarti hidupku sangatlah mudah. Salah. Ayah menolak membicarakan denganku soal ibu. Dengan demikian, aku bahkan tak tahu siapa ibu. Ayah juga sangat menentang impianku berakting. Kalian tahu, aku jelas harus dapatkan peran ini karena bakat.
Dengan begitu mereka semua akan menganggapku serius. Sudah hampir giliranku. Aku sangat gugup. Film itu berjudul The Servant. Jadi peran utamanya adalah sebagai pembantu ini. Dan Bu Sharma, seorang aktris senior yang baru kembali dari Hollywood, akan memainkan peran sebagai nyonya yang kejam. Ah, ini dia. Kusilangkan jari agar takkan lupa dialogku. Berikutnya, Jennifer Sinclair. Mengacuhkan semua gosip ramai di belakangku, dengan percaya diri aku melangkah ke panggung dan tersenyum ke Bu Sharma. Dia tampak sedikit terkejut saat melihatku. Ambilkan aku teh chamomile. Aku sedang berjalan dengan nampan saat... Ups, aku tersandung dan jatuh. Lalu cangkir itu berserakan di lantai. Kau gadis tak kompeten. Apa kau tak sadar kalau cangkir itu lebih berharga daripada dirimu? Hah? Ini bahkan tak ada di skrip. Tercengang, aku hanya berdiri di sana dengan pandangan bingung di wajahku. Nona Sinclair, bagaimana bisa kau jadi aktris kalau reaksimu seburuk itu? Akting juga tentang improvisasi. Tak hanya belajar naskah dari hati, Nona muda. Jenny, kau jelas tak melakukan riset karena kau tak paham karakter ini. Aku segera menenangkan diri, dengan cepat meminta maaf ke Bu Sharma dan memohon ke sutradara agar mengizinkanku mencoba sekali lagi. Aku tak ada waktu untuk ini. Bagaimana bisa gadis muda yang terlahir kaya akan paham kehidupan pelayan? Silakan pergi, kontestan yang lain menunggu. Lantas, casting impianku jadi mimpi buruk. Rasanya seperti seluruh dunia sedang menertawakanku. Nona, tolong berdiri. Kau harus membuatnya berkesan. Jangan bersedih hati, akan ada banyak kesempatan lain. Tidak, itu merupakan kesempatan besarku dan aku mengacaukannya. Lucas Hemingway membenciku. Itu artinya seluruh industri sekarang akan menjauhiku. Oh dia, tanteku adalah pengurus rumahnya dan dia bilang mengerikan sekali bekerja untuknya. Dia sudah memecat 5 pengurus rumah dalam sebulan terakhir dan sekarang tak seorang pun berani melamar. Jangan biarkan dia menjatuhkanmu. Semua tahu betapa menjengkelkannya dia. Apa kau baru saja bilang kalau Lucas Hemingway sedang cari pelayan dan kau kenal pengurus rumah di sana? Itu benar, tapi ini adalah cara tepat untuk menunjukkan padanya aku ini tak cuma berwajah cantik. Aku mungkin terlihat seperti gadis kaya yang manja. Aku masih bisa mainkan peran pelayan lebih baik dari orang lain. Kumohon bantu aku, kalau tidak aku akan mogok makan. Aku... Sebelum dia sempat menjawab, kurai segelas susu dan menenggaknya dalam sekali nafas. Oke, kalau begitu sekarang kita sepakat? Hei, ini aku, Jenny. Kini aku terlihat seperti pelayan, kan? Ingat yang kukatakan padamu, dan jangan pernah injakan kaki ke dalam ruang kerja tuan tanpa diminta. Sekarang pergilah ke gudang dan ambilkan aku kotak dekorasi Natal. Kotak itu berat sekali. Tiba-tiba aku menabrak sesuatu, dan saat aku jatuh, semua dekorasi Natal itu berserakan di lantai. Hah? Apa yang ada di bawahku? Oh tidak, aku berbaring di atas seseorang. Oh ya Tuhan, itu Lucas. Dengan cepat aku turun darinya dan meminta maaf, tapi dia hanya mengomeliku kemudian berjalan pergi. Aku merasa kebingungan saat kupunguti dekorasi itu saat gadis ini mendekatiku. Kau pelayan baru, hah? Jangan pikir kalau cantik itu artinya kau bisa merayu ayahku untuk jadi aktris terkenal atau semacamnya. Ini saran, jangan pernah mimpi soal itu. Mulai sekarang, pelayan ini melayaniku, dan hanya aku. Sungguh mengecewakan. Ini baru hari pertamaku dan aku sudah menimbulkan salah paham dengan Lily, putri sutradara itu. Dia punya reputasi dalam dunia modeling karena kepribadiannya yang sangat tidak menyenangkan. Dan memang sejak hari itu, kapanpun dia ada di rumah, dia menghabiskan tiap detik waktunya menyiksaku. Pernah, Lily menyuruhku membawakannya secangkir teh panas, tapi segera saat kuletakkan nampan teh itu, dia langsung berubah pikiran. Dia ingin tehnya dingin saja. Jadi aku harus berdiri mengipasi cangkir teh itu setengah jam lamanya. Kemudian di kesempatan lain, dia menyuruhku berdiri di dekat kolam di tengah hari membawa 1 nampan buah. Lalu setiap selesai putaran, dia menyuruhku menyuapinya sepotong. Tak heran akhirnya aku terkena sengatan panas dan jatuh ke kolam. Yang pastinya sangat lucu untuk Lily. Ya, lihat saja siapa yang tertawa hari ini mungkin akan menangis besok. Hari berikutnya saat menyirami mawar di halaman belakang, kulihat melalui jendela ruang tamu, Lily akting jadi pelayan di depan ayahnya. Tampaknya dia juga ingin mengambil peran utama di film itu. Kurasa kau sebaiknya fokus ke proyek ikan komersilmu. Kau belum pelajari dialognya.
Dan tangisan pura-puramu itu buruk sekali. Apa kau bahkan tahu dari buku apa film ini diadaptasi? Kemudian ayahnya pergi, meninggalkan dia dengan tantrumnya. Di saat itu, Lily melihatku berdiri di sana tertawa. Jadi sebagai hukuman, dia menyuruhku bersihkan setiap buku di ruang perpustakaan. Terserah. Aku toh suka buku. Berdiri di atas tangga membersihkan, aku kebetulan melihat salinan The Servant, buku yang jadi dasar lakon ini. Kuambil itu dari rak saat tiba-tiba suara dari pintu yang terbuka membuatku terkejut. Dengan cepat ku kembalikan buku itu dan berusaha menuruni tangga, tapi kemudian aku salah menempatkan pijakan dan tangan yang kuat memegang pinggangku dan membimbingku berdiri. Dia mengenakan hoodie, masker, dan kacamata. Ya Tuhan, apa aku baru saja diselamatkan pencuri? Siapa kau? Bagaimana kau bisa masuk? Masuk tanpa izin? Apa kau sadar rumah siapa yang kau coba rampok? Dan kau, apa kau sadar sedang bicara dengan siapa? Pencuri? Konyol. Kemudian dia menarik tudungnya dan melepas kacamata hitam dan maskernya. Oh Tuhan, ini Jack Jerome, aktor paling seksi di layar kaca saat ini. Sebelum aku bisa bereaksi, jeritan memekik Lily mengagetkan kami berdua. Jack, kau di sini. Sangat menyenangkan kau akan tinggal bersama kami selama beberapa bulan ke depan. Aku penggemar beratmu. Yang membuat Lily kecewa, Jack mengacuhkannya, lalu dengan dingin keluar ruangan. Jadi, ternyata Jack sudah terpilih menjadi pemeran utama pria di The Servant. Dan untuk menghindari menambah skandalnya di masa lalu yang akan mempengaruhi film, Lucas bersikeras dia tinggal di sini selama syuting. Bagaimanapun meskipun aku tak suka dengan Jack sama sekali, tapi paling tidak ada dia di sekitar artinya Lily terlalu sibuk menempel padanya untuk menggangguku. Akhir-akhir ini aku sering memanfaatkan waktu bersih-bersih malam hari untuk pelajari buku aslinya. Audisi terakhir akan datang dan aku harus memahami karakterku lebih baik daripada yang lain. Aku sedang bersihkan dapur sambil membaca saat tiba-tiba ku dengar langkah kaki. Siapa kira-kira itu pada jam ini? Jadi, kau suka buku ini? Tapi itu cukup membingungkan ya kan? Apa kau anggap pelayan biasa sepertiku tak cukup pintar untuk memahaminya? Aku tak tahu bagaimana kau bisa berperan sebagai Alfred yang hangat, baik hati, dan tulus. Kau jelas kebalikannya. Itu yang disebut acting, sayang. Jadi apa menurutmu, aktor harus persis seperti karakter mereka di kehidupan nyata? Maka apa kau tak sebaiknya lebih berhati-hati karena aku baru berperan jadi pembunuh gila di film terakhirku? Dia ini sangat tak menyenangkan, berdebat dengan orang searogan dia tak ada manfaatnya. Aku baru maju beberapa langkah saat aku terpeleset, tapi Jack mengulurkan tangan dan meraih kemejaku. Yang mencegahku tak terjatuh ke tanah, tapi itu menyebabkan kemejaku sobek. Wajahku memerah karena malu dan berusaha memperbaikinya. Ini, ambil ini, katanya saat dengan cepat dia lepaskan jaketnya dan melingkarkannya di bahuku. Di saat itu, entah dari mana, Lily muncul. Saat melihatnya, Jack segera meninggalkan dapur. Lily menyerbu ke arahku dan menarik jaketnya lepas dariku. Sekarang apa? Sudah mengubah targetmu? Tapi biar ku ingatkan kau. Kau ini cuma seorang pelayan bodoh. Jack itu milikku. Oh Lily yang malang, kau ini cuma gadis delusional. Aku tak tertarik pada Jack. Tapi tak butuh lebih dari sekilas pandang untuk tahu bahwa Jack sama sekali tak tertarik padanya. Karena insiden kemarin, Lily membuatku bangun di jam 4 pagi untuk memanggang kira-kira segala jenis kue yang ada di bumi ini. Aku baru selesai menghias badge terakhir ketika dia bergegas masuk ke dapur, merebut celemek dan sarung tangan dariku lalu mengenakannya. Aku tak punya waktu untuk memahami apa yang terjadi saat Jack masuk dan dengan cepat dia mengulurkan piring itu padanya. Coba segigit, aku bangun pagi sekali untuk membuatkanmu. Dasar palsu. Jack hendak memasukkan sepotong kue ke mulutnya saat kusadari kuenya terbuat dari almond. Dia alergi itu. Stop! Kue itu ada almondnya. Ini, makan yang ini. Dia mengambil kue itu lalu mengedip ke arahku sebelum berjalan pergi. Ya, kepribadiannya menyebalkan. Tapi, oh astaga. Bagaimana bisa menolak garis rahang kuat dan mata dalam yang indah itu? Lumrah, Lily jadi geram. Jadi dia memaksaku membuat teh. Tak peduli seberapa lama dia mengetuk pintu Jack, dia tak mau membukanya. Jadi dengan marah dia melempar nampan teh itu ke lantai dan berteriak padaku untuk datang dan membersihkannya. Oh ya ampun, ini sungguh berantakan. Karpetnya ternodai teh dan ada banyak pecahan porselen di mana-mana. Aku mulai memunguti serpihan itu saat, tanganku tersayat.
Jack langsung membuka pintu. Kemudian saat melihat tanganku berdarah, dengan cepat dia menuntunku ke kamarnya dan membantuku membalut luka itu. Aku tak tahu kalau ini adalah sisi hangat dirinya. Sungguh mengagetkan. Akhir pekan ini, sang sutradara mengadakan perkumpulan kecil untuk para kru dan pemain film. Jadi waktuku tersita dengan persiapan ini. Sekarang aku percaya diri untuk menyatakan kalau aku sudah paham betul bagaimana rasanya menjadi pelayan. Tak ada pekerjaan rumah yang belum kucoba. Aku juga tak sengaja bohong ke pengurus rumah kalau aku dulunya bartender. Jadi dia menugasiku membuat koktail. Aku sedang mencoba memahami resep Cosmopolitan saat Jack masuk. Cukup bagus, tapi mungkin perlu lebih banyak jus cranberry. Kau ingin mereka bergembira, bukan pingsan, huh? Aku kenal semua yang datang, jadi aku bisa beri kamu petunjuk apa untuk disajikan ke mereka. Itu hal yang baik, aku bisa bertanya padanya lebih banyak mengenai lawan mainku yang akan datang. Kami berdua ngobrol penuh semangat tentang minuman dan buku De Servan. Ternyata dia sebenarnya cukup baik dan sama sekali tak seperti babi egois yang digambarkan oleh media. Sementara ngobrol dan minum, aku merasa agak pusing. Tiba-tiba Jack mendekatiku. Sebenarnya menurutku kau ini memikat, jadi kau boleh berhenti bermain-main sekarang. Bermain-main? Hah? Kau kira aku menyukaimu? Kau mabuk. Aku hendak pergi saat Jack menghentikanku. Kau selalu terjatuh di depanku. Kau ingat alergi almondku. Kau membaca buku yang kuperankan sebagai pemeran utama. Jika kau tak menyukaiku, bagaimana bisa kau bersamaku selama ini? Kupandang Jack dengan bingung. Jujur, setiap kali aku memandangnya, kurasa jantungku berdebar. Melihatku merona, dengan lembut Jack mengangkat daguku dan mendaratkan ciuman manis di bibirku. Tepat di saat itu, jeritan membuatku loncat dan hampir terjatuh lagi. Apa-apaan yang kalian berdua lakukan? Dengan panik aku lari keluar dapur, meninggalkan Lily berteriak di belakangku. Aku duduk di luar dekat kolam hingga aku kembali tenang. Itu tak disangka, ciuman pertamaku adalah dengan Jack, aktor penuh skandal yang sangat kubenci. Kurasa aku harus pergi sebelum semuanya jadi makin rumit. Setelah memantapkan diri, aku kembali ke kamarku untuk mulai berkemas dan kulihat pakaianku terlempar ke lantai dan di sana, yang duduk di ranjangku dengan tatapan sombong di wajahnya adalah Lily. Dia lambaikan paspor dan naskahku di tangannya. Jenny Sinclair, rupanya aku tahu rahasiamu. Betapa rendah hatinya dirimu menurunkan derajatmu sendiri bermain-main jadi pelayan untuk mendapatkan peran film. Bayangkan skandal itu jika pers sampai tahu tentang ini. Tak akan ada yang berani bekerja sama dengan ular sepertimu. Dengan marah, kurebut barang-barangku kembali, tapi tak berhasil. Lily bahkan mengeluarkan ponselnya untuk merekam dan mengancamku. Lakukan seperti yang kukatakan, kalau tidak video ini akan viral. Maka ayahmu tersayang tak hanya akan tahu kau selama ini menggosok toilet seharian, tapi bayangkan dampak kebohonganmu ini terhadap reputasinya yang berharga. Dia cari masalah dengan gadis yang salah. Pengalaman metode aktingku ini sudah selesai. Aku sudah muak jadi bonekanya. Ini saat... Halo, ini aku, Jenny, pelayan yang menyamar. Jika kalian bertanya-tanya kenapa gadis kaya sepertiku memilih menjadi pembantu, maka sepertinya kalian belum menonton episode dramatis 1 tentang masa-masa penuh gejolakku di rumah ini. Kalian benar-benar harus menontonnya. Aku memiliki impian untuk mendapatkan peran akting. Jadi apa yang lebih baik untuk memahami pola pikir seorang pembantu selain menjalani kehidupan sebagai seorang pembantu? Jadi itu sebabnya aku di sini. Bekerja di rumah Direktur Lucas. Sayangnya semuanya tidak berjalan mulus karena putrinya yang pendendam, Lily, mengetahui rahasiaku. Dan sekarang dia berniat membuat hidupku sengsara. Jessie, Nona Hemingward meminta tehnya. Soalnya, aku sudah punya ribuan hal yang harus diurus sejak malam ini sutradara mengadakan pesta untuk kru film. Dan tetap saja Lily tidak mau memberiku waktu istirahat untuk melakukan semua perintahnya yang menjengkelkan itu. Begitu aku meletakkan nampan teh di depan Lily, dia menatapku dengan pandangan tidak setuju. Lalu mengambil serbet dari nampan dan menyeka lipstik dari bibirku. Pembantu tidak usah pakai make up, kan Jessie? Atau harus aku katakan, Jenny? Apa kamu mencoba merayu Jackku? Menjauhlah dari dia, kalau tidak aku akan membuatmu membayarnya. Aku mencondongkan tubuh ke dekat telinga Lily. Aku benci membocorkannya padamu, tapi Jacklah yang sepertinya tidak bisa menjauh dariku. Rupanya kamu tidak semenarik pembantu, ya? Dengan marah Lily menjatuhkan cangkir tehnya, menyebabkan beberapa tetes air panas terciprat ke tanganku.
Tepat pada saat itu, Jack lewat dan bergegas menghampiriku. Kamu baik-baik saja? Biarkan aku melihatnya. Aku baik-baik saja. Tolong pergi. Aku tidak mau majikanku salah paham. Jack membantuku berdiri, lalu berbalik dan menatap Lily dengan tatapan tajam. Aku tidak melakukan apa-apa. Dia cuma berpura-pura. Tanpa membiarkannya selesai, dia membawaku ke kamarnya. Wah, Lily benar-benar terlihat marah karena hal ini. Sejujurnya, aku tidak terlalu suka, tapi Jack tetap merawatku dengan lembut. Dia bahkan meniup lembut tanganku untuk membantu menghilangkan rasa sakitnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa aku sedikit terharu dengan tindakannya. Sejujurnya, dia tampan, tidak berlebihan jika orang memanggilnya Adonis dunia hiburan. Tiba-tiba, aku menyadari dia menatap mataku. Oh tidak, apakah dia menyadari aku sedang menatapnya? Kenapa kamu menatapku seperti itu? Kamu bahkan tidak berkedip. Lalu dia mencondongkan tubuh ke arah wajahku. Apakah dia akan menciumku lagi? Aku segera menutup mulutku dengan tanganku, dan dia hanya menggelengkan kepalanya dan tertawa. Menurutmu apa yang akan aku lakukan? Aku melompat dan berlari keluar dari sana. Wah, jantungku belum pernah berdebar secepat ini. Aku menenangkan diri lalu turun untuk terus bekerja. Tapi baiklah, lihat siapa yang ada di sini lagi. Tentunya Lily mulai memerintahku lagi begitu dia melihat wajahku. Malam tiba. Para tamu mulai berdatangan dan pesta akhirnya bisa dimulai. Dan saat menyajikan minuman kepada semua orang, aku tetap membuka telinga untuk menangkap segala macam gosip tentang drama tersebut. Sementara itu, Lily terpaku di sisi Jack. Dia jelas ingin semua orang mengira mereka pacaran. Dia melambai padaku, tapi saat aku mendekatinya, aku melihat dia menjulurkan kakinya untuk membuatku tersandung. Oke, baiklah. Jika dia ingin aku jatuh, maka aku akan jatuh. Jadi, aku sengaja jatuh dan menumpahkan anggur merah ke seluruh gaun pesanan kesayangannya. Dia tampak seperti akan meledak dari dalam, tapi aku hanya meminta maaf sebesar-besarnya sambil membantunya berdiri. Lily marah besar, lalu naik ke atas untuk berganti pakaian. Dengan menyingkirnya dia, Jack bertanya padaku apakah tanganku baik-baik saja. Apakah dia benar-benar mengkhawatirkanku? Dia dengan lembut memegang tanganku untuk memeriksanya, lalu bahkan membersihkan pakaianku. Aku tersenyum malu-malu dan hendak mengucapkan terima kasih, tapi dia sudah berbalik untuk menyambut Siren, aktris cantik yang sedang naik daun ini. Sulit dipercaya. Saat aku melihatnya menuntunnya ke lantai dansa, aku merasa sangat bodoh karena percaya bahwa pria seperti dia mampu memiliki perasaan yang tulus. Aku dengan marah pergi ketika pengurus rumah tangga mendesakku untuk mengambilkan lebih banyak kursi untuk para tamu. Menjadi seorang pembantu sungguh menyedihkan. Kalian bahkan tidak punya waktu untuk marah. Saat aku bergegas ke ruang penyimpanan, aku melihat Lily berdiri di depan ruang belajar direktur. Tampak licik. Apa yang dia lakukan? Aku berdehem, yang membuatnya terkejut dan menyebabkan dia menjatuhkan ponselnya. Ya ampun, ketika dia berbalik dan melihatku, dia benar-benar terlihat marah. Dia memerintahkanku untuk membawakan bajunya, tapi ku bilang aku harus menyelesaikan tugas pengurus rumah tangga terlebih dahulu. Cepat, temui aku di tepi kolam renang. Lalu dia pergi. Penasaran, aku mengintip melalui celah ke dalam kantor Lukas dan melihat Bu Sharma di sana bersamanya. Apakah Lily menguping mereka? Setelah itu, aku harus membawa rangkaian gaun Lily berkeliling pesta. Memang gadis yang mencolok. Tapi rencananya untuk menghukumku tidak berhasil, karena semua orang tampaknya lebih memperhatikanku daripada dia. Aku bahkan mendengar beberapa dari mereka berbisik bahwa aku cantik, yang membuat Lily mengerutkan wajahnya karena kesal. Lalu saat kami berada di tepi kolam, dia menyuruhku merapikan rambutnya. Tapi kemudian dia tiba-tiba mengayunkan tangannya yang membuatku kehilangan keseimbangan. Karena panik, aku meraih ikat pinggang Lily dan kami berdua memasang ekspresi ngeri saat kami terjatuh ke dalam kolam dengan kepala lebih dulu. Lily sengaja mendorongku agar semua orang tertawa. Jadi, baiklah, mata ganti mata. Melihat Lily seperti alat bantu apung dalam gaun OTT itu, aku berpura-pura tidak bisa berenang dan memeluknya lalu mendorong kepalanya ke bawah beberapa kali. Tiba-tiba, seseorang melompat ke dalam kolam dan menarikku. Itu adalah Jack. Untuk orang yang tidak bisa berenang, kamu pasti tidak terlihat begitu ketakutan ya. Lain kali cobalah akting lebih realistis. Ya ampun, Jack melihat menembus diriku. Dengan malu-malu aku membuat alasan untuk pergi berganti pakaian dan pergi. Syukurlah pesta kacau itu telah usai. Benar-benar melelahkan.
Tetap saja, aku tidak bisa berhenti memikirkan Jack dan bagaimana dia selalu muncul di saat yang tepat. Kurasa tindakannya benar-benar membuatku tersentuh, namun ada kemungkinan dia hanya memanfaatkanku untuk mengganggu Lily. Kan? Dia pasti tidak akan melepaskanku kali ini. Bicara tentang Lily, aku melarangmu berbicara dengan Jack lagi. Kamu mungkin lupa peringatanku. Ayahku ada di rumah sekarang. Haruskah aku bicara dengannya? Lakukan sesukamu, tapi aku yakin Percy akan tertarik melihat foto-fotomu yang jelek. Dan apa kamu ingat bagaimana suatu saat kamu berpura-pura sakit agar tidak berpartisipasi dalam program amal? Kamu berani diam-diam mengambil fotoku? Kamulah yang memeriksa barang-barangku terlebih dahulu. Aku tidak tertarik pada Jack. Tapi aku tidak akan pernah duduk diam dan membiarkanmu mengendalikanku lagi. Oke, baiklah. Selama kamu tidak berada di dekatnya, aku akan meninggalkanmu sendirian. Ayahku menyuruhmu membawakannya teh ke ruang kerjanya, jadi cepatlah. Lukas mau minum teh sambil kerja? Oke. Aku membawa nampan teh ke atas dan segera bersembunyi di sebuah ruangan dekat kantornya. Setelah beberapa saat, aku melihat Lily mendekat dan mendekatkan telinganya ke pintu sambil bergumam. Kenapa ayah belum membentaknya? Apakah dia menggodanya lagi? Rubah ini. Lalu dia segera membuka pintu sambil berpikir dia akan menangkap basahku. Soalnya, aku tahu Lukas hanya minum kopi saat bekerja. Dan dia juga benci diganggu. Pada titik ini, aku perlahan memasuki ruangan dan melihatnya meneriaki putri kesayangannya. Aku sudah mengatakan bahwa tidak ada yang boleh memasuki ruangan ini tanpa izinku. Aku pura-pura tidak mengerti apa yang sedang terjadi saat itu, dan buru-buru meletakkan nampan teh di atas meja. Tuan, Nyonya menyuruh aku membawakan teh untuk kalian. Kalian berdua, keluar sekarang! Lily memelototiku dengan marah dan berjalan keluar. Itu benar baginya karena mencoba membuatku mendapat masalah. Sungguh gila betapa cepatnya waktu berlalu. Hari terakhir casting sudah tinggal besok. Aku begadang untuk berlatih lagi. Ketika tiba-tiba, Lily masuk dan merobek naskahku. Aku melarangmu mengikuti audisi untuk peran ini. Bagaimanapun, itu akan menjadi milikku. Jadi menyerah saja dan selamatkan dirimu dari penghinaan. Apa yang harus dilakukan dengan gadis tukang delusi ini? Keesokan paginya, aku bangun pagi-pagi untuk bersiap-siap. Ketika aku hendak membuka pintu itu tidak mau bergerak. Oh tidak, itu dikunci dari luar. Lily pasti berada di balik ini. Aku membuka jendela dan mengintip ke bawah. Tidak terlalu tinggi, jadi aku mengikat bajuku menjadi tali untuk turun. Namun di tengah perjalanan, sebuah baju tiba-tiba robek dan aku terjatuh. Kepelukan seseorang. Aku bergegas berdiri dan berbalik untuk melihat. Jack? Dia menggosok lengannya sambil mengerutkan kening ke arahku. Kamu suka jatuh ke pelukanku, kan? Aku sedang terburu-buru, aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Aku mengambil tasku dan hendak pergi ketika sebuah ide muncul di benakku. Bisakah kamu segera mengantarku ke studio? Jack sedikit terkejut pada awalnya, tapi akhirnya dia setuju. Aku bertransformasi saat berada di dalam mobil. Aku melepas wig dan lensa kontak berwarna coklat, merias wajah. Dan voila! Jenny yang cantik telah kembali. Jack tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapku karena terkejut. Kamu? Apa yang terjadi? Tapi tidak ada waktu untuk menjelaskan. Kami sudah sampai di studio. Aku melompat keluar dari mobil dan bergegas masuk untuk mengikuti audisi. Sutradara memanggil namaku tepat pada saat aku memasuki lokasi syuting. Aku segera mendapatkan kembali ketenanganku. Dan melangkah ke panggung di mana Bu Sharma sudah menunggu. Aku berkata pada diriku sendiri aku tidak akan membiarkan dia membuatku bingung kali ini. Benar saja, dia mencoba mengusirku dengan mengubah situasi dan dialog. Tapi aku mengambil inspirasi dari masa-masa sulitku menjadi pembantu Lily dan menunjukkan sepenuh hati. Ketika aku selesai, seluruh set film mulai bertepuk tangan. Beberapa di antaranya bahkan berlinang air mata, yang membuatku meledak dalam kebahagiaan. Setelah berdiskusi beberapa saat, sutradara berdiri dan hendak mengumumkan hasilnya. Ketika Lily tiba-tiba muncul. Dia menyalakan proyektor dan meminta semua orang untuk menonton video penting. Apakah dia mencoba mengungkapku sekarang? Tapi, itu adalah video Bu Sharma yang berbicara dengan sutradara. Jenny Sinclair adalah putriku. Aku hanya ingin yang terbaik untuknya. Mohon terima permintaanku. Ya ampun. Jadi,
Rumor ibuku menjadi aktris terkenal itu benar adanya. Bu Sharmalah yang lebih memilih karirnya daripada aku. Aku berlutut dan menatap Bu Sharma, yang matanya penuh rasa bersalah. Semua orang mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil gambar dan video. Telingaku berdenging mendengar ribuan pertanyaan berdengung. Tiba-tiba, lampu padam. Dalam kegelapan, sebuah tangan menarikku keluar dari kerumunan. Itu Jack. Dia memakaikan jaketnya padaku dan kemudian diam-diam membawaku ke mobil. Jack berkendara selama 1 jam ke pantai yang sepi. Kami berdua duduk di pasir dan menatap laut. Tiba-tiba, Jack berbalik menghadapku dan meraih tanganku. Jika kamu memutuskan untuk menjadi seorang aktris, menghadapi reaksi publik atas sebuah rumor, entah itu benar atau tidak bisa dihindari. Tidak peduli apa kata semua orang, kamu harus tetap jujur pada diri sendiri dan percaya pada hal-hal benar yang sudah kamu lakukan. Aku tersenyum tipis ke arah Jack. Ternyata di balik image bad boy yang memalukan ini, sebenarnya ada seorang pria pemberani yang telah melalui banyak hal di industri yang sulit ini. Jack membawaku pulang setelah matahari terbenam, dan begitu aku sampai di teras depan, aku mendengar pertengkaran. Jadi perlahan-lahan aku membuka pintu, menutup telinga, dan dengan lembut mengintip ke ruang tamu. Ya Tuhan, Bu Sharma di sini. Kenapa kamu meninggalkannya selama 18 tahun lalu kembali lagi dan mengacaukan segalanya seperti itu? Kamu tahu betul kenapa aku tidak melakukan hal seperti itu. Kaulah yang mencegahku menemuinya. Aku selalu memperhatikan Jenny dari jauh. Tidak ada satupun foto dirinya yang tidak aku simpan. Jika kamu mencintainya, kenapa kamu menyeretnya ke dunia akting? Kamu mau dia menjalani kehidupan yang menyesakan, selalu diawasi ribuan orang, tidak memiliki satu hari pun kebebasan sepertimu? Sementara itu aku bisa memberinya kehidupan yang nyaman dan bebas dari tekanan. Aku juga tidak ingin dia menjadi aktris. Akulah yang meminta sutradara untuk tidak memberinya peran utama. Aku juga ingin dia memiliki kehidupan yang damai. Jadi aku telah mencoba segala upaya untuk membuatnya gagal dalam casting. Luar biasa. Jadi itu kenyataannya? Ayah, kenapa kamu menyembunyikan ibu dariku? Tahukah kamu betapa menyebalkannya tidak memiliki seorang ibu? Jenny, kenapa kamu ada di sini? Hanya, dengarkan aku. Aku tidak ingin mendengar apapun. Jenny, izinkan aku menjelaskan. Bu Sharma, acting adalah hal yang paling aku suka. Kamu meninggalkanku untuk mengejar passionmu. Tapi sekarang kamu ingin melarang passionku? Konyol sekali. Kalian berdua terus mengatakan kalian melakukan yang terbaik untukku, tapi pernahkah kalian bertanya bagaimana perasaanku? Aku benci kalian berdua. Aku berlari ke kamarku, membanting pintu, lalu menangis hingga aku tertidur. Ketika aku bangun, aku melihat banyak notifikasi di ponselku. Ternyata, Bu Sharma melakukan siaran langsung dan mempublikasikan cerita dari sisinya. Artikel itu memperlihatkan ruangan yang penuh dengan foto-fotoku dari bayi hingga dewasa. Dia berbicara tentang bagaimana ketika dia menceraikan ayahku, meskipun dia sangat mencintaiku. Dia pikir ayah akan mampu memberiku kehidupan yang lebih baik sehingga dia memberinya hak asuh penuh. Jadi, ternyata aku punya ibu seorang aktris terkenal, dan dia memang mencintaiku. Aku kira itu pasti berat bagi ibu, dan dia pasti sangat menderita juga. Melihat foto-foto masa kecilku yang disimpannya, air mataku mengalir deras. Saat itu, pembantuku bergegas masuk. Nona, selamat! Mereka memilihmu. Pelayan itu menunjukkan kepadaku layar ponsel. Di depanku ada sebuah artikel berjudul, Jenny Sinclair dipilih sebagai pemeran utama wanita The Servant. Aku menggosok mataku karena tidak percaya. Ini nyata, kan? Ini nyata, Nona. Lihat, bahkan klip castingmu telah mencapai jutaan like dan komentarnya penuh dengan pujian atas metode aktingmu. Semua orang mendukungmu. Aku melompat dan memeluk pembantuku, air mata mengalir di wajahku. Akhirnya, mimpiku tercapai. Jadi, bagaimana sekarang? Seperti yang kalian lihat, aku berhasil. Ini adalah pemutaran perdana film tersebut. Aku di sini bersama ibu. Dia menemaniku di lokasi syuting dan mengajariku banyak hal. Tiba-tiba, sebuah tangan kekar melingkari pinggangku dari belakang. Itu adalah Jack. Dia selalu bersikap manis seperti itu. Kami bertiga berpose untuk foto dan menyapa penggemar kami. Media akhir-akhir ini terus mengirimku bersama Jack. Mereka bilang kami adalah kasus romansa di layar yang berubah menjadi kekasih di kehidupan nyata. Tapi, kurang tepat. Mengingat kami sudah jatuh cinta bahkan sebelum syuting dimulai. Oh, orang di sana itu, apakah itu benar-benar ayahku? Ya ampun, hari ini memang hari paling bahagia dalam hidupku.
Mendapatkan dukungan ayah terhadap passionku seperti ini sangat berarti bagiku. Aku sedang dalam perjalanan untuk menjadi aktris hebat seperti ibuku. Atau, siapa tahu, mungkin lebih. Kalian mungkin bertanya-tanya kenapa semua mata tertuju ke kami. Ini bukan hal baru. Sebenarnya, ini hampir selalu terjadi saat kami jalan di sekolah asrama. Lihat, mereka adalah versi nyata SMA dari Kim K dan Paris Hilton, ya kan? Setuju, mereka cukup menawan. Ya, itu kami. Aku Robin, dan si Hilton untukku yang Kardashian ini adalah Ellison, sahabatku. Jangan biarkan wajah sombongnya itu mengelabuhimu. Sebenarnya dia cewek yang sangat baik yang selalu ada untukku. Aku tak perlu khawatir soal apapun saat bersamanya. Kami pada dasarnya tak terpisahkan sejak lama sekali. Candice, kau sengaja ya lakukan itu? Ups, maaf. Hanya saja sungguh sulit untuk mataku ini perhatikan sesuatu sepayah dirimu. Oh, begitu. Jadi itu tak ada hubungannya dengan fakta bahwa kau takut aku akan mengambil posisi cheerleadermu dan titel ratu kecantikan. Seolah begitu. Kau bukan tandinganku. Ini bukan hal yang baru, karena Ellison itu sangat cantik dan berbakat. Dia sering terlibat pertengkaran dengan para cewek yang iri. Sekarang, berkat drama Candice, kami terlambat masuk kelas. Kami sedang bergegas di sepanjang koridor saat tiba-tiba Ellison berhenti. Sebuah poster tertangkap mata kami. Poster itu untuk kontes pencarian kapten cheerleader yang baru. Sempurna. Aku tak sabar untuk mendapatkannya dan menghapus senyum sombong dari wajah Candice. Kau juga akan daftar? Tentu saja. Akan kuberi cewek itu pelajaran. Kau tunggu dan lihat saja. Oh, sial. Kenyataannya, aku juga daftar kompetisi itu dan menunggu waktu yang tepat untuk memberitahu Ellison. Tapi, siapa sangka dia tiba-tiba jadi sangat bertekad untuk memenangkannya. Jika Ellison sampai tahu aku akan jadi saingannya, apa yang akan dia pikirkan? Oh, aku harus bagaimana? Aku tak mau membuatnya kesal, tapi aku sungguh ingin memenangkan kompetisi ini juga. Kalian tanya kenapa? Demi satu orang saja. Itu dia, Steve, kapten tim basket, dan juga sepupu Ellison. Aku sangat naksir padanya, tapi masalahnya dia tak kurang penggemar, termasuk Candice. Aku tak akan pernah seberani dirinya, jadi aku hanya melihatnya dari kejauhan. Tapi gimana kalau aku bukan lagi seseorang yang bukan siapa-siapa dan jadi kapten cheerleader? Maka Steve akan memperhatikanku dan aku akan cukup percaya diri untuk membuka hati untuknya. Ya kan? Tapi semuanya terlalu sulit ketika aku harus hadapi tak hanya Candice, cewek jahat sekolah ini, tapi juga Ellison, sahabatku. Hebat. Benar kata mereka, menunda sesuatu pada akhirnya akan jadi bumerang untukmu. Saat aku makan siang dengan Ellison di kafetaria, Candice dan teman-temannya berhenti di depan meja kami. Jadi, kalian pikir kalian bisa berkompetisi dengan kami? Silakan kalau begitu, tampillah hebat jadi kuat gadis kecil. Kalau kau ada masalah denganku, maka hadapi aku. Biarkan temanku sendiri. Oke, Tuan Putri, tak semua itu tentangmu. Aku bicara padanya. Oh, tunggu. Lihat anjing tersesat ini. Apa Robin ini sudah beritahumu kalau dia juga berkompetisi untuk posisi kapten cheerleader? Lalu Candice dan teman-temannya pergi, meninggalkanku menghadapi wajah kaget dan marah Ellison. Aku berniat untuk... Kau sungguh ingin berkompetisi melawanku? Aku hanya ingin mencoba, Wow, aku tak pernah menyangka kau akan menikamku dari belakang seperti ini. Tak bisa dipercaya. Kemudian dia berlalu pergi, meninggalkanku di sana, merasa kebingungan menatap makan siangku yang berantakan. Aku tahu seharusnya aku beritahu dia sejak awal, tapi reaksinya jauh lebih buruk dari perkiraanku. Selama sisa hari itu, aku tak bisa temukan dia dimanapun, tidak di sekolah atau di rumahnya. Jadi sebelum tidur, ku kirim pesan padanya, mengatakan betapa aku menyesal dan bahwa aku juga punya sisi lain dari ceritaku, yang akan kuceritakan padanya, tapi hanya setelah kontes. Ini hanya kesalahpahaman kecil. Ellisonku yang luar biasa akan memaafkanku saat fajar tiba, ya kan? Tapi tidak. Setelahnya, Ellison mulai memperlakukanku seolah aku ini tak terlihat. Tak peduli seberapa keras ku coba bicara dengannya, dia tak mau dengar dan hanya berkata, "Aku tak butuh penjelasanmu, pengkhianat. Keluarlah dari kontes maka kita akan bicara." Keluar? Tak mau. Maksudku, aku sangat membutuhkan ini. Dan tunggu dulu. Kenapa aku tak boleh mencobanya? Memangnya kenapa aku rahasiakan ini darinya? Apa aku harusnya beritahu dia segala sesuatu yang kulakukan? Sungguh mengecewakan melihat kami jadi terpisah seperti ini. Tapi aku harus tentukan prioritasku juga. Jadi meski memilukan,
Aku harus mengesampingkan persahabatan yang rusak ini sementara waktu demi meraih tujuan terbesar saat ini. Gelar kapten. Kucurahkan semua fokusku untuk latihan cheers dan sering bergadang supaya bisa kuasah kemampuanku. Semua kerja kerasku terbayar saat guru memuji teknikku, sementara Ellison hanya menerima masukan negatif. Aku menoleh padanya memberi senyuman menyemangati, tapi dia balas menatapku benci. Apa dia kira aku ini penyebab penampilannya yang buruk atau apa? Aku hendak pergi saat Ellison masuk. Aku menyapa hai, tapi dia hanya mengacuhkanku. Melihat itu, Candice tak lewatkan kesempatannya untuk mengolok kami. Dikhianati oleh sahabatmu sendiri pasti menyebalkan. Oh sayang, kalau itu aku tak akan sanggup pergi ke sekolah. Ellison dengan marah membanting pintu lokernya dan langsung berjalan keluar dari sana. Sementara Candice dan teman-temannya tertawa. Mereka yang terburuk. Hari kompetisi akhirnya tiba dan aku sangat gugup. Tapi, tunggu dulu. Aku tak lihat Ellison dimanapun. Ku coba mencarinya saat ku dengar namaku lewat pengeras suara. Sudah tiba giliranku. Aku di belakang panggung bersiap saat tiba-tiba ku dengar seseorang membicarakan Ellison mengalami kecelakaan dan tak bisa datang ke kompetisi. Oh ya Tuhan, Ellison. Apa dia baik-baik saja? Tapi sebelum aku bisa bertanya lebih banyak ke mereka, aku didorong keluar menuju panggung. Musik sudah mulai dimainkan, tapi aku merasa terlalu terbebani dan cemas untuk mulai. Merasakan kegelisahanku, semua penonton berdiri memberi tepuk tangan meriah untuk menyemangatiku. Kulihat ke arah penonton, lalu mengambil napas dalam-dalam, berusaha berkonsentrasi dan memulai penampilanku. Segera setelah musik berhenti, seluruh ruangan memberikan tepuk tangan yang meriah. Para juri mengangguk dan tersenyum padaku. Aku terlalu khawatir tentang Ellison untuk bisa merayakan, jadi tepat setelah penampilanku, aku bergegas menuju ke rumahnya untuk memeriksa. Tapi dia tak menerimaku sama sekali. Beraninya kau tunjukkan wajahmu di sini, tidak setelah apa yang kau lakukan. Apa maksudmu? Ku dengar kau jatuh, jadi aku segera kemari setelah kompetisi itu. Berhentilah berakting. Aku tahu kau menyelinap di belakangku dan mendorongku kemarin. Berkat kau aku harus keluar dari kontes. Apa yang dia katakan? Ellison menghilang naik ke atas. Aku bergegas menolongnya, tapi dia mendorongku menjauh. Pergilah, kita bukan lagi teman. Aku sangat kecewa sampai akhirnya menangis. Dan saat aku bangkit dari lantai, kulihat Steve berdiri di bagian bawah tangga. Apa dia lihat semuanya? Aku sangat malu sampai aku langsung kabur secepatnya. Dan semuanya tak berhenti, jadi makin parah. Aku tak pernah setakut ini pergi ke sekolah sebelumnya dalam hidupku. Ini semua berkat postingan forum sekolah yang menuduhku mendorong Ellison. Sekarang peringkat votingku jatuh dan anak-anak yang tak kukenal pun memberiku pandangan tak suka. Tiba-tiba Steve muncul entah dari mana dan mulai bicara denganku. Ellison sedang tidak dalam suasana hati yang bagus akhir-akhir ini. Aku minta maaf atas namanya. Ini bukan mimpi kan? Steve tak pernah peduli denganku sebelumnya, jadi kenapa sekarang? Untukmu, ini adalah kantung keberuntungan berisi batu permata Feng Shui. Jika kau berharap sesuatu, akuilah pada kantung ini dosamu dan permintaanmu akan terkabul. Itu sebanding satu sama lain, makin besar dosanya, makin besar pula harapan itu. Tapi gunakan dengan hati-hati, karena membuka dan memakainya berlebihan akan melemahkan energinya. Aku melihat saat Steve berbalik dan pergi. Ini hal yang sangat manis yang dilakukannya, terutama karena semua orang memperlakukanku seakan-akan aku adalah awan penyakit berjalan atau semacamnya. Tapi apa kantung ini sungguh punya kekuatan magis? Kurasa hanya ada satu cara untuk mengetahuinya, kan? Kupanggil kekuatan magis dari kantung ini untuk mengakui kalau aku dengan sengaja menyembunyikan gaun mencolok yang dibelikan ibuku. Kuharap aku akan mendapat nilai bagus di ujian kimiaku besok. Jadi ia akan senang. Kuharap aku akan mendapat nilai bagus di ujian kimiaku besok, jadi ia akan senang. Setelah membuat harapan, dengan hati-hati aku meletakkannya di ranselku. Berharap besok selama tes kantungnya akan bekerja. Tapi tidak. Pertanyaan terakhir cukup mustahil. Aku menghela napas membayangkan nilai A akan lepas dari genggamanku saat tiba-tiba Kevin, cowok terpintar di kelas, melempariku secari kertas saat guru tak memperhatikan. Diam-diam aku membukanya. Wah, itu jawaban untuk satu pertanyaanku yang tersisa. Dengan cepat kuisi lembar jawabanku tanpa pikir panjang. Setelah beberapa hari kudapatkan hasil ujianku, dan aku tak percaya mataku saat kulihat nilai A di hadapanku. Itu pasti kekuatan kantung ajaib itu karena biasanya Kevin bahkan tak pernah bicara padaku. Memukau. Dan begitulah aku membuat beberapa permintaan lagi dan itu semua jadi nyata. Aku bahkan pernah mengaku kalau aku tak sengaja tumpahkan air dan merusakkan komputerku dan kuharap ibu akan membelikanku yang baru. Sulit dipercaya, 2 hari kemudian,
Ibuku membelikanku MacBook dan bilang kalau itu hadiah ulang tahunku yang lebih awal. Kantung ini sebuah keajaiban, jadi ini waktunya aku gunakan untuk permintaanku yang paling penting. Aku memanggil kekuatan magis kantung ini untuk mengaku bahwa aku simpan rahasia ini dari Allison, dan berlatih tiap malam lalu daftar kompetisi cheerleader. Aku ingin menang hanya karena aku mendambakan perhatian Steve, dan untuk meningkatkan rasa percaya diri untuk mengaku padanya. Kumohon bantu dia untuk segera pulih dan agar kami bisa berbaikan dan jadi sedekat dulu. Setelah memohon, aku menghela nafas lega. Senang rasanya akhirnya bisa melepaskan beban ini dari dadaku. Hari berikutnya sepulang sekolah, aku pura-pura berjalan melewati lapangan basket seperti biasanya saat Steve memanggilku dan memberiku sebotol jus. Sepertinya kantung itu sungguhan mengeluarkan kekuatannya. Sebenarnya, Robin, tak ada keajaiban. Aku hanya menyelipkan perekam ini dalam kantung itu untuk mencari tahu apa kau adalah orang yang mengusik Allison. Aku minta maaf. Apa? Dalam kantung keberuntungan itu ada perekam mini? Jadi, itu juga berarti dia mendengar semuanya, termasuk pengakuan cintaku. Wajahku memerah seperti ceri dan aku tak tahu bagaimana bereaksi saat dia tiba-tiba menghela nafas. Hei, apakah mencurigai seseorang? Aku masih ingin cari tahu siapa biang keladinya. Candice, dia punya dendam terhadap Allison. Candice, kalau begitu aku punya cara. Sampai nanti. Semenjak aku tahu kalau Steve tahu aku menyukainya, aku bertanya-tanya kenapa dia tak balik menanggapi. Mungkin diamnya itu adalah penolakan. Segera saat aku masuk kantin, kulihat orang-orang segera berkerumun. Oh Tuhan, itu Steve dan Candice bergandengan tangan. Tunggu, apa itu di tangannya? Jelas terlihat seperti kantung keberuntungan. Apa mungkin? Sementara Candice tak memperhatikan, Steve menoleh, tersenyum lalu mengedipkan mata padaku. Oh, itu dia. Steve hanya berakting supaya dia bisa dapat informasi darinya. Esoknya, Steve mengundangku ke rumah pohon di tamannya untuk mendengarkan rekaman Candice. Tapi ternyata Candice juga bukan biang keladinya yang menyebabkan kecelakaan Allison. Dia cuma mengakui beberapa hinaan dan kejahilan tak berarti, dan berharap dia bisa memenangkan pertandingan dan agar Steve cinta dan memanjakannya. Kalau begitu siapa? Entah kenapa Allison terus bersikeras itu kamu. Bagaimana kalau kau berikan Allison kantung itu? Aku ingin dengarkan perasaannya juga. Lalu begitulah, kantung ajaib juga diteruskan ke Allison. Pagi hari berikutnya, setelah latihanku berakhir, Steve dan aku pergi ke taman terdekat untuk mendengarkan pengakuan Allison. Kantung mantra ajaib. Aku sebenarnya tidak jatuh. Robin jadi makin hebat dan aku tak percaya diri akan menang dan kalah darinya akan jadi memalukan. Jadi, kusebar berita kalau aku kecelakaan supaya tak harus berpartisipasi, lalu menyalahkan semuanya padanya. Semua orang mencintainya, bahkan Steve diam-diam suka padanya. Sementara aku, "Ah, apa? Itu artinya ini semua direncanakan oleh Allison? Dan Steve naksir padaku? Apa itu benar?" Pikiranku sekarang kemana-mana. Kemudian sebelum aku bisa mengucapkan sepatah kata pun, dia menggandeng tanganku pergi ke rumah Allison. Apa ini, Allison? Bisakah kau jelaskan ini? Memangnya kenapa? Kenapa cewek biasa sepertinya mendapat begitu banyak hal baik? Aku pantas mendapatkannya, bukan dia. Allison, kenapa? Bahkan tanpa menungguku menyelesaikan kalimat, Allison membanting pintunya. Paling tidak aku tahu kenyataannya sekarang, ya kan? Meski itu jelas menyakitkan. Aku benar-benar tak punya apa-apa lagi sekarang. Aku sudah kehilangan sahabatku, dan dengan hanya 1 hari lagi sebelum voting kontes berakhir, sepertinya Candice akan menang. Tapi segera saat aku melangkah masuk kelas, semua orang segera mendatangiku dan melambaikan ponsel mereka di hadapanku. Hah? Oh, ada postingan baru di forum sekolah. Ternyata Allison menceritakan kebenarannya dan bahkan minta maaf padaku. Aku tahu, sahabatku selalu jadi orang yang sangat baik. Berkat postingan itu, votingku melejit dan aku mendapat peringkat pertama. Dan ini adalah momen yang sudah kutunggu-tunggu. Pemimpin baru tim cheerleader kita adalah Robin Smith. Lewat senyum bahagiaku, kuperhatikan seseorang berdiri di kejauhan. Itu Allison. Melihatku, dia segera pergi, tapi untungnya aku berhasil mengejarnya. Allison, terima kasih. Aku minta maaf telah menyakitimu seperti itu. Tidak, akulah yang harus disalahkan. Aku, meskipun awalnya canggung, kami segera melewatinya, lalu berhasil bicara terus terang satu sama lain.
Allison minta maaf untuk semuanya. Kemudian dia memberiku selamat dan memelukku. Oh ya, sekarang berhubung akulah pemenangnya, aku bisa dengan percaya diri nyatakan perasaanku ke Steve, ya kan? Tak perlu, karena dia sudah lakukan itu untukku. Terima kasih telah berada di sampingku. Tapi Steve, aku masih penasaran bagaimana bisa kantung itu memenuhi semua permintaanku. Hal lainnya bisa dipahami, tapi MacBook itu luar biasa. Ya. Sepertinya aku sudah menelpon ibumu berpura-pura jadi guru dan memberitahunya kalau MacBook untuk pembelajaran adalah wajib. Hei, aku Henry, dan aku 23 tahun, asal Hamburg, dan aku punya satu pertanyaan. Kalian pasti pernah dengar soal K-pop kan? Jadi, apa ada penggemar K-pop di sini? Tentu saja aku. Lebih spesifik, aku ini seorang ARMY, seorang stan BTS. Oh, dan bagi mereka yang tak tahu, stan itu bahasa gaul kalau kau itu penggemar berat sesuatu. Oh ya, dengan bangga aku bisa katakan aku terobsesi dengan K-pop, dan itu adalah perjalanan yang menyenangkan. Tapi tak semua orang paham. Justru ini adalah cerita bagaimana orang memperlakukanku karena jadi fanboy. Dan itu cukup dramatis. Jadi, orang-orang selalu berpikir kalau kami menyukai K-pop karena idola itu berwajah ganteng. Tapi tidak, tidak hanya itu. Serius, aku bertaruh mereka yang benci K-pop, bahkan belum pernah mendengarkannya dengan baik. Jadi, kalian para pembenci K-pop, dengarkan aku. Dan aku akan mulai dengan menelusuri kembali ke awal momen yang mengubah hidupku. Saat pertama kali kutemukan K-pop, semua bermula saat teman sekelasku Chrissy menonton video media berjudul Dope selama istirahat kelas. Aku penasaran dan bergabung dengannya. Dan, oh, man, aku tak pernah melihat sesuatu yang begitu luar biasa sebelumnya. Teknik kamera, koreografinya, sungguh menakjubkan. Aku tak bisa lupakan lagu itu dari kepalaku. Dan video itu sangat menyenangkan untuk ditonton. Video itu tak perlu cewek seksi atau mobil mewah untuk membuatnya menarik. Tapi murni bakat saja. Setelah itu, aku mulai mendengar lebih banyak K-pop dan menjadi stan. Tapi BTS akan jadi cinta sejatiku. Aku mencintai mereka dan aku tak keberatan membagikan apapun mengenai hal itu di Instagramku, yang juga membantuku berteman dengan banyak ARMY yang lain dari seluruh dunia. Kebanyakan cewek, tapi ada banyak cowok juga. Dan mereka sering mengirimiku pesan betapa mereka mengagumiku. Karena bersikap sangat terbuka akan kecintaanku terhadap K-pop, mereka berharap punya keberanian yang sama denganku. Kebanyakan dari mereka ditertawakan karena menyukai artis cowok Korea. Betapa konyolnya itu. Ini tahun 2021. Kita boleh suka siapapun yang kita mau. Dan kita tak seharusnya rahasiakan passion kita. Namun, aku benar-benar paham apa yang mereka rasakan. Aku pernah di posisi itu, dan itu sangat berat. Suatu kali saat di SMA, aku sedang sangat bersemangat menunjukkan pada Chrissy album BTS-ku yang terbaru. Kami menjerit dan memekik saat dengan hati-hati ku balik setiap halamannya seolah itu milikku yang paling berharga. Saat seorang penyuka olahraga lewat dengan kelompoknya dan berebutnya dari tanganku. Lalu dia berkata, majalah HBG apa ini? Bukannya mereka semua lakukan operasi plastik, ya kan? Kemudian anak lainnya mengatakan, kenapa kalian suka pada cowok ini? Kalian ini gaya tahu apa? Kemudian mereka semua berjalan pergi sambil tertawa. Aku sangat marah. Aku ingin menendang mereka jauh dari planet bumi. Bahkan Google tak akan bisa menemukan mereka. Tapi aku tak bisa berbuat apa-apa. Mereka jauh lebih besar dariku dan akan menghancurkanku sampai lumat jika aku coba-coba. Jadi aku muncul dengan ide yang lebih baik. Aku mulai pergi ke gym. Aku ingin jadi kekar seperti Jungkook. Nanti aku tak akan takut lagi dengan pecundang manapun yang menggangguku dan teman-teman cowokku. Oh, dan ngomong-ngomong, aku ini bukan gay. Ibuku adalah hal lain yang harus dihadapi oleh kami para fanboy. Tak ada yang salah dengan menjadi gay, tapi mengasumsikan aku ini demikian hanya karena aku menyukai K-pop itu konyol. K-pop itu untuk siapa saja dan semua orang. Bagaimanapun setelah SMA, segala sesuatunya jadi lebih baik karena orang-orang di perguruan tinggi tidak usil. Kami semua sudah dewasa, dan kalian tak akan percaya betapa berototnya aku sekarang. Cewek-cewek mulai memperhatikanku, tapi hanya ada satu cewek yang kuperhatikan. Namanya adalah Kayla, dan dia sangat imut. Namun, ada satu masalah kecil sekali. Dan yang kumaksud kecil sekali ini, maksudku besar sekali. Dia tak suka K-pop. Pernah saat kami sedang belajar, dia duduk di dekatku dan bertanya dengan tersenyum, apa yang sedang kau dengarkan? Kemudian dia mengambil salah satu earphone-ku. Apa ini? Sejenis nyanyian mantra. Kemudian dia kembali membaca dengan pandangan jijik di wajahnya. Apa? Itu biasku. Rap Monster menyemburkan api. Aku tak tahu apa dia tak punya selera. Tapi kali ini kubiarkan saja. Karena aku tak ingin mempermasalahkannya di perpustakaan. Setelah semuanya makin buruk dan kebenciannya pada K-pop jadi makin jelas. Tiap kali kubicarakan soal itu, dia memutar matanya dan mengubah topik pembicaraan. Dan saat video musik keluar dan aku tak sabar menunjukkan padanya, dia terus saja melihat-lihat ponselnya dan mengabaikannya. Selain dari itu, dia selalu bersikap manis dan oleh karena itu kami terus berkencan. Tapi kami tak seharusnya demikian. Suatu kali, kami pergi jalan ke mall, dan itu merupakan hari yang cukup spesial bagiku, karena itu merupakan hari jadi debut BTS. Aku sangat bersemangat, dan bahkan mengenakan tas lempang BTS-ku dengan gantungan kunci koya untuk melengkapi penampilan.
Kukira aku tampak keren, tapi Kayla tertawa terbahak-bahak saat melihatku dan mengatakan, "Ya Tuhan, kau meminjam tas adikmu atau bagaimana?" Ku coba jelaskan padanya dan mengatakan, "Tidak, ini milikku dan ini kesayanganku si Koya." Tapi dia langsung memotongku dan memutar matanya. Sembari dia katakan, "Kami akan terlambat nonton." Dia agak mematikan suasana hatiku. Tapi itu adalah hari BTS, jadi aku tak akan membiarkan apapun merusaknya. Kami sedang mengantri membeli popcorn. Saat ku rasakan seseorang menepuk bahuku, aku tak bisa tidak memperhatikan Koya milikmu. Apa mungkin kamu seorang Army? Aku menyelesaikan kalimatnya dengan jeritan. Kami berdua sangat bersemangat. Pada dasarnya kami berdua membicarakan omong kosong, yang kemungkinan hanya Army yang bisa memahami. Ternyata J-Hope adalah biasnya, dan namanya adalah Craig. Kemudian dia bahkan memberiku beberapa kartu foto yang baru saja dicetak. Aku sangat terhanyut dalam percakapan dengannya. Sampai aku lupa Kayla ada di sana. Sampai Craig berkata padanya, "Oh hai, siapa biasmu? Mungkin aku punya beberapa kartu untukmu juga." Kayla nampak tersinggung dan berkata, "Kalian ini parah. Dasar seorang pecundang. Aku sudah muak dengan urusan K-pop ini." Kemudian dia berlalu pergi. Kami tertegun. Tapi ya sudahlah. Jika dia tak bisa menghargai hobiku dan mencintaiku apa adanya, ya sudah. Selamat tinggal Kayla. Setelahnya, Craig dan aku pergi ke kafe untuk membicarakan apapun soal BTS. Dan sampai hari itu, kami masih berteman baik. Dan aku beruntung dia menyelamatkanku dari mengecani cewek mengerikan itu lebih lama lagi. Setelah hubungan itu, aku memberi jeda pada kehidupan cintaku. Karena aku sibuk dengan video musik streaming, memberikan suara untuk BTS di acara penghargaan, dan mengikuti semua konten mereka. Selain belajar, aku sangat bahagia menjalani kehidupan kecilku sebagai fanboy. Tapi kemudian suatu hari semuanya berubah. Aku sedang berada di bus menuju kelas karena aku merasa kurang sehat untuk mengemudi setelah tak tidur menonton streaming siaran langsung BTS. Aku pasti tertidur karena hal berikutnya aku terbangun. Dan aku sedang bersandar di bahu seorang cewek. Dengan cepat aku minta maaf padanya dan dia hanya terkekeh. Kemudian kulihat dengan jelas. Dan ya ampun, tak pernah kutemui cewek secantik ini dalam hidupku. Dia itu bagai perpaduan semua anggota Blackpink. Untungnya, aku cukup pintar untuk menanyakan nomornya dan menawarkan untuk membelikannya minuman sebagai balasan karena hampir ngiler di bahunya. Setelah kelas, kami bertemu di Starbucks dan langsung dekat. Namanya Clara, dan dia sangat pintar dan cantik. Aku harus jadikan dia milikku, jadi kuputuskan untuk mengubah taktik sedikit. Aku akan menunggu sebentar sebelum memberitahunya kalau aku ini fanboy. Sebaliknya, aku fokus mencari tahu tentangnya terlebih dahulu dan memperjelas kalau aku menyukainya. Kemudian, saat yang tepat pun datang. Aku berbagi padanya tentang passionku pada K-pop. Tak lama kami jadi cukup serius dan melakukan apapun bersama. Dan akhirnya aku rasakan momen itu tiba. Aku sedang mengantarnya pulang dan memutar daftar lagu K-popku. Yang membuatku terkejut, dia tampak tertarik dan menanyakan apa itu. Kukatakan padanya aku sangat menyukainya. Lalu dengan gugup aku bertanya padanya, "Apa kamu tak keberatan dengan ini?" Karena biasanya saat ku beritahu orang lain, mereka menertawakanku. Dia hanya tersenyum dan berkata, "Oke, sekarang giliranku." Kemudian dia memasang death metal yang hampir membuat bulu kuduku berdiri. Dia tertawa dan berkata, "Aku tahu apa yang kau rasakan. Death metal juga bukan selera semua orang. Tapi hey, kita boleh menyukai apapun yang kita inginkan, ya kan? Aku menghargai kalau kau suka K-pop." Ya ampun, mungkinkah Clara bisa lebih sempurna lagi? Aku tak sabar menunjukkan padanya kamarku juga. Tapi tak disangka, di malam aku mengundangnya ke rumah, wajahnya berubah saat dia melihat poster dan merchandise-ku. Kutunjukkan padanya koleksiku, bonekaku, foto-fotoku, tapi dia tersenyum dan menatapku. Kemudian dia meraih tanganku dan berkata, "Henry, ini sangat keren, tapi tidakkah kau berpikir ini agak berlebihan? Aku tahu kau sangat menyukainya, tapi mungkin kau sebaiknya mulai menggunakan uangmu untuk hal-hal yang berguna untuk masa depanmu juga." Kemudian dia memberitahuku dia ingin pulang. Tak bisa kupungkiri aku merasa terluka, tapi aku tahu dia adalah orang yang tepat untukku. Dan dia hanya butuh sedikit waktu untuk benar-benar memahami kalau ini lebih dari sekedar hobi bagiku. Jadi aku bertekad untuk membuatnya menyukai K-pop. Aku mulai mengirimnya lagu dan merekomendasikan beberapa acara Korea untuk ditonton. Pernah aku bahkan berpura-pura mengajaknya piknik, tapi membawanya ke festival ARMY. Clara ikut saja dengan semuanya, tapi dia masih belum terlalu tertarik. Kemudian datanglah berita terbaik. Kutemukan kalau BTS akan konser di London. Aku sangat putus asa untuk pergi dan cerita ke Clara tentang terbang ke sana untuk konser itu. Tapi dia berkata, "Henry, bukankah itu hari yang sama dengan kontes marketing kita? Akan ada para perekrut dan sebagainya di sana. Kau tak bisa melewatkannya. Ini adalah kesempatanmu untuk mendapatkan pekerjaan yang baik." Aku tak peduli dan menjawabnya dengan candaan. Tapi aku sudah menunggu untuk bertemu mereka seumur hidupku. Ini adalah mimpi yang jadi nyata. Siapa yang butuh pekerjaan kalau kau punya BTS? Aku akan ke London, sayang. Tapi Clara tidak tertawa. Nyatanya dia sangat marah dan mulai memakiku, mengatakan kalau aku sangat kekanak-kanakan dan bahwa kalau aku tak segera tumbuh dewasa, dia tak bisa bersamaku lagi. Dia bahkan menangis, mengatakan dia butuh pria yang bertanggung jawab, yang memikirkan masa depannya sambil bergegas pergi. Setelahnya dia mendiamkan aku. Aku terjebak dalam sebuah dilema. Melihat BTS secara langsung adalah impianku,
Tapi kenapa ini terasa begitu salah? Kuputuskan untuk menunggu beberapa hari untuk memikirkan semuanya. Dan pada akhirnya aku sadar akan ada konser-konser yang lain. Ya kan? Aku tak bisa melewatkan kontes itu. Maksudku, bagaimana lagi aku akan mendukung BTS tanpa uang? Aku memang butuh pekerjaan. Jadi, meskipun itu mematahkan hatiku sebagai fanboy, kukatakan pada Clara aku akan melewatkan konser itu kali ini dan pergi ke kontes. Clara langsung menyeringai dan berkata, "Sungguh, aku sangat bangga padamu, Henry." Lalu dia memberiku ciuman mesra, dan aku ingatkan diriku sendiri ini semua sepadan. Dan paling tidak, aku masih punya pacarku. Tapi tiba-tiba Clara mulai bicara lagi. "Henry, ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu. Sebenarnya Profesor Geller sudah memberitahuku kontes itu ditunda sementara. Jadi ini hanyalah sebuah tes." Kemudian dia mengatakan dia hanya ingin lihat apa aku bisa menentukan prioritasku. Dia menyukai betapa antusiasnya aku terhadap K-pop, tapi semuanya butuh keseimbangan. Dan dia ingin memastikan aku akan menganggap serius sisi lain dalam hidupku sama seriusnya seperti pada K-pop. Kemudian dia memberiku ponselnya dan berkata, "Lihat, itu adalah tiket BTS. Dia membelinya untukku." Aku sangat senang. Aku menitikkan air mata dan tak bisa berhenti memeluknya. Kukira itu adalah momen paling bahagia dalam hidupku. Tapi ternyata konser BTS itulah. Terutama bersama Clara di sampingku. Sekarang ini kami masih bersama. Dan coba tebak, dia sekarang bias pada Jin. Serius, dia itu cewek sempurna bagiku. Dan aku tak sabar menghabiskan hidupku bersamanya. Jika di tahun 2031, kalian melihat sebuah keluarga terdiri dari 4 orang yang menjerit di konser BTS, kemungkinannya itu adalah aku dan Clara serta anak kami di masa depan. Jangan malu, datanglah dan menyapa. Aku adalah aku, tapi kau terlalu egois untuk bisa menerimanya. Dan juga, kau mencintai orang yang kau ciptakan dalam fantasimu, bukan aku. Jadi, kupikir sebaiknya kita akhiri di sini. Ini untuk yang terbaik. Jadi, itulah aku, di sana. Ya, cewek yang terisak-isak itu. Dan yang cowok, itu Edward. Cinta dalam hidupku. Aku tahu ini akan terjadi karena sudah dikatakan demikian baik dalam horoskopku maupun Edward. Sudah tertulis di bintang, betapa tak adilnya itu. Semuanya bermula pada suatu hari yang cerah dan normal. Kumulai hari seperti yang selalu kulakukan dengan membaca horoskopku. Mataku terbuka lebar saat kulihat apa yang tertulis. Hari ini jalanmu akan berpapasan dengan belahan jiwamu. Oh ya ampun, ini dia. Akhirnya aku akan bertemu pangeran pujaanku. Aku sangat bersemangat sampai berjalan riang menuju ke sekolah. Oh, ngomong-ngomong, aku ini mentari Taurus dan bulan Pisces. Aku tahu tak semua orang paham dengan hal-hal tersebut sepertiku. Tapi pada dasarnya, ini berarti aku ini gadis pemalu yang segan dengan orang asing, tapi punya empati besar terhadap orang lain. Namun, sifat utamaku adalah aku menghayal untuk lari dari kenyataan. Satu-satunya masalah jadi penghayal adalah orang lain terus memberitahu aku seharusnya lebih lantang, berani, nakal. Enggak deh, makasih. Itu bukan aku, serius. Mereka sebaiknya pinjam bukuku semua yang perlu kau tahu tentang simbol bintangmu dan membacanya, atau pergi temukan seorang Leo. Aku percaya sekali dengan horoskopku sampai aku hidup berdasarkan itu. Nyatanya horoskop telah menyelamatkanku lebih dari satu kejadian. Contohnya, ada satu hari di mana aku menolak pergi sekolah apapun yang terjadi karena horoskop harianku berkata, "Kau bisa jadi terlibat kecelakaan di tempat kerja atau sekolah, jadi tetaplah berhati-hati." Dan kalian tak akan percaya apa yang terjadi di kelas sains. Salah satu teman sekelasku menumpahkan cairan asam kemana-mana. Untung tak ada satupun yang terluka. Tapi tetap saja, syukurlah aku tak di sana. Horoskop itu sangat penting bagiku. Tapi begitu juga kecintaanku pada drama Korea. Terutama yang romantis, mau pingsan. Aku selalu bayangkan segala macam situasi manis di mana aku akan temukan cinta di hidupku yang setampan dan selucu pemeran utama pria di serial drama itu. Dan itulah kenapa tak ada cowok yang pernah kutemui yang sesuai dengan harapanku. Tapi horoskopku berkata itu akan terjadi. Jadi aku yakin sekali itu akan terjadi. Aku penasaran seperti apa rupanya dan apa simbol bintangnya. Tentunya dia seharusnya seorang Cancer ya kan? Kami akan bertemu secara tak sengaja, jatuh cinta, melewati semua rintangan yang ada dan hidup bahagia selamanya. Ih, ini sangat menarik. Aku sedang berhayal di dekat lokerku saat tak sengaja ku dengar beberapa cewek berbisik membicarakan cowok baru, namanya Edward. Penasaran, aku berdesak-desakan melewati kerumunan dan oh Tuhanku, cowok ini punya wajah seperti Adonis Dewa Yunani. Mungkinkah dia pangeranku? Hanya ada satu cara mengetahuinya dengan pasti, aku perlu mencari tahu simbol bintangnya. Tapi seperti yang ku bilang, aku ini gadis pemalu. Jadi hampir tak mungkin aku mendatangi dan bertanya padanya tanggal lahirnya karena dia akan berpikir aku ini orang aneh. Aku lanjut berhayal tentang dilemaku ini dan kemudian bingo, aku punya ide yang luar biasa dan anti gagal.
Lihat, jadi Pisces itu kelebihannya tak main-main. Karena dia adalah anak baru, maka datanya pasti ada di resepsionis untuk disortir Bu Shillington. Kutunggu hingga istirahat makan siang dimulai karena aku tahu akan lebih sepi di sana saat itu. Lalu aku menyelinap ke mejanya dan memeriksa data Edward. Apa? Dia Aries. Sungguh berlawanan denganku. Bagaimana bisa dia itu orang yang tepat? Sambil berlalu pergi, aku tak bisa berhenti berpikir. Simbol bulan terbitnya pasti Pisces atau Cancer, atau mungkin sesuatu yang cocok denganku. Mustahil bisa tahu pasti tanpa mengetahui waktu persisnya dia lahir. Mereka seharusnya benar-benar menambahkan itu ke dokumen sebagai syarat resmi, karena itu penting. Aku tersesat dalam lamunanku sampai aku langsung menabrak seseorang. Aku mendongak ke atas dan bergumam, "Maaf." Oh ya ampun, itu adalah Edward. Ini dia, jalan kami telah berpapasan. Segera dia mengajakku berjalan-jalan menyusuri pantai, kemudian kami berciuman di bawah cahaya bulan. "Hei, apa kamu baik-baik saja?" Dia menatapku, tapi aku terlalu sibuk menghayal untuk bisa fokus. Kurasa mungkin aku barusan ngiler sedikit. Jadi dia letakkan tangannya di bahuku dan mulai mengguncangku. "Hai, kamu baik-baik saja kan?" Aku akhirnya tersadar, tersipu dan bergumam, "Iya, aku tak apa. Aku tahu aku ini cewek cantik. Hei, kami para Pisces punya karisma alami bawaan lahir. Ditambah, aku memakai riasan merona. Bagaimana mungkin ada cowok yang bisa menolak keimutan ini?" Jadi, aku tak begitu kaget saat Edward berkata, "Baguslah, kau membuatku khawatir sesaat tadi. Aku baru di sini dan aku tak begitu mengenal siapapun." Dia menggaruk lehernya. "Jadi, apa kau mau minum kopi sepulang sekolah? Lagi pula itu akan jadi caraku minta maaf karena tak perhatikan jalanku." Aku memberikan senyuman termanis dan berkata, "Tentu. Kami mengatur pertemuan di kedai kopi terdekat. Aku tahu ku bilang pada kalian aku ini orang yang pendiam. Tapi yang mengejutkan, Edward dan aku langsung cocok. Kami berbagi sepotong muffin dan dia memberitahuku bertemu denganku adalah bagian terbaik dari harinya. Dia bahkan minta nomorku sebelum aku pulang. Yeay! Oh, aku juga tahu jam berapa dia lahir. Aku bergegas pulang supaya bisa kuperiksa simbol bintangnya dan seperti yang kuduga, simbol bulan dan terbitnya adalah Cancer. Benar-benar cocok denganku. Sejak hari itu, kami mulai banyak berkirim pesan dan menelepon dan bahkan saling bertemu tiap hari. Itu menyenangkan. Hingga suatu hari dia bertanya padaku apa aku mau jadi pacarnya. Ya Tuhanku, tentu saja aku mau. Semuanya berjalan persis seperti yang kubayangkan. Tapi itu juga saat semuanya mulai jadi berantakan. Oke, jadi obsesi horoskopku berarti membicarakan soal bintang, planet, bulan, matahari, dan kepribadian dari tiap zodiak terus-terusan. Aku tahu ini membuatnya gila karena dia itu tipe skeptis. Suatu hari di horoskopnya tertulis bahwa dia seharusnya santai saja hari ini dan hindari olahraga berat. Tapi Edward punya pertandingan basket penting di sekolah. Aku memohon padanya untuk tidak berpartisipasi, tapi dia tidak mau dengar. Dia bilang itu absurd, tim membutuhkannya dan dia tak bisa mengecewakan mereka begitu saja. Aku panik karena khawatir dia akan mematahkan kakinya atau apa. Aku tak bisa biarkan ini terjadi, jadi ku beri sirup laksatif di botol airnya. Beberapa sendok penuh sudah cukup kan? Tapi kurasa aku menuangkan agak sedikit terlalu banyak karena dia menghilang di toilet selama berjam-jam. Ups, timnya kalah. Tapi paling tidak pacarku tak mengalami cedera patah tulang ya kan? Tak hanya itu, penting bagiku kalau dia lakukan beragam aksi romantis, seperti yang mereka lakukan di drama Korea yang kusukai. Jadi, aku memaksanya berdiri di luar rumahku di tengah malam, lalu menelponku untuk menyuruhku ke jendela supaya dia bisa melihatku karena dia sangat rindu padaku hingga ingin melihat wajahku. Itu sangat romantis, terutama saat hujan. Tak ada yang lebih seksi daripada pacarmu berdiri hujan-hujan di depan rumahmu. Meskipun kupikir itu hal yang sangat wajar, Edward tak berpikir demikian. Dia kira aku ini gila, dan dia berakhir demam setelahnya. Kemudian suatu pagi aku memeriksa horoskopku dan aku menatap layar ponselku dengan kaget. Kami akan putus. Dan itulah saat aku mendapat pesan darinya. "Kita perlu bicara, kutemui kau sepulang sekolah." Oh Tuhan, itu bukan pertanda yang baik. Apa dia sungguh ingin mengakhiri hubungan kami? Sepanjang waktu kumainkan beragam skenario kami putus di kepalaku. Sungguh menyiksa. Saat sekolah usai, aku hanya ingin mengakhiri ini lalu pulang ke rumah dan menangis di bantalku. Edward sangat pendiam, dia bahkan tak bisa menatap mataku dan raut wajahnya sangat serius. Aku berpikir dalam hati, oh tidak, ini sungguh terjadi. Putusnya hubungan kami tak terelakkan, tapi itu tak berarti dia yang harus melakukannya. Ya, itu benar. Jadi segera saat dia mulai bicara, aku menyela dan berkata, "Maaf Edward, tapi kita harus putus."
Edward terlihat bingung awalnya. Dia mengira aku memainkan adegan romantis lagi. Tapi kemudian dia sadar aku tak sedang melakukannya. Dia bertanya kenapa dan aku menjawab, karena horoskop berkata demikian. Dengan marah dia membalas, Alice, aku hendak mengenalkanmu pada orang tuaku malam ini karena aku mencintaimu. Apa? Dia ingin aku menemui orang tuanya dan membawa hubungan kami ke jenjang yang lebih serius. Dengan tergagap, dengan cepat aku berusaha mengoreksi diriku, tapi dia tak mau dengar. Kau percaya sampah dari internet lebih dari pacarmu sendiri. Aku adalah aku, tapi kau terlalu egois untuk bisa menerimanya. Dan juga kau mencintai orang yang kau ciptakan dalam fantasimu, bukan aku. Jadi, kupikir sebaiknya kita akhiri di sini. Ini untuk yang terbaik. Kemudian dia meninggalkanku berdiri di sana sendirian dalam derasnya air mata. Aku tak bisa berhenti memikirkan Edward dan betapa dia tampak hancur. Apa aku salah membaca horoskop? Atau mungkin itu memang salah? Aku mencintainya dan dia mencintaiku juga. Kami ditakdirkan bersama ya kan? Tiba-tiba aku tahu persis apa yang harus kulakukan. Jadi esok malamnya aku pergi ke rumah Edward. Dia membuka pintu dan memberiku pandangan bingung. Alice, apa yang kau lakukan di sini? Aku mengacau dan aku sangat menyesal. Kumohon maafkan aku. Dia mendengus. Apa iya? Bagaimana jika horoskopmu memberitahumu hal yang berbeda besok? Lalu apa? Tak masalah. Aku menggelengkan kepala. Aku berniat untuk berubah. Kau pikir kenapa aku di sini? Aku siap untuk mengambil langkah lebih jauh dalam hubungan kita dan bertemu dengan keluargamu. Aku mengangkat sekotak coklat. Apa ibumu suka coklat? Awalnya dia terdiam, tapi kemudian dia tersenyum dan menarikku ke pelukannya. Ya Alice, ibuku suka sekali coklat, tapi aku lebih mencintaimu. Phew. Jadi ku dapatkan kembali pacarku dan juga menemui keluarganya yang ternyata sangat baik. Aku berusaha tak menyebutkan horoskop terlalu banyak, tapi aku mungkin sudah bertanya pada ibunya apakah beliau seorang Libra. Ya, betul, aku tahu itu. Dan untuk saat ini aku masih membaca horoskopku tapi aku tak lagi menelannya mentah-mentah. Aku sudah belajar kalau bintang memberitahu kemungkinan, bukan kenyataan. Pada akhirnya semua yang terjadi padaku tergantung pada keputusanku dan tindakanku sendiri, bukan yang lain. Hei, horoskop yang menuntunku menemukan Edward, tapi itu juga yang hampir membuatku kehilangan dia selamanya. Dan tak mungkin aku akan membuat kesalahan seperti itu lagi. Aku dulu berpikir bahwa menjadi cantik berarti aku bisa menjalani hidup dengan mudah dan selalu mendapatkan apapun yang aku mau. Ya, aku tahu ini kedengarannya bodoh, tapi di masa SMA, kehidupan jadi jauh lebih mudah karena kecantikanku. Yang diperlukan hanyalah kedipan bulu mataku dan para kutu buku akan mengerjakan PR-ku untukku. Dan para cewek mengundangku ke pesta mereka karena mereka tahu kalau aku datang berarti para cowok imut juga akan ikut. Senang rasanya mendapat perhatian dari cowok lain, tapi aku hanya tertarik pada pacarku, Logan. Dia seorang kakak kelas dan dia sempurna. Dia sangat tampan dan super pintar dan ahli olahraga. Ada satu masalah kecil, aku payah dalam belajar. Itu sangat membosankan. Tapi sejujurnya, itu tidak masalah. Karena aku cantik dan apa kalian tahu? Jadi cantik saja sudah cukup. Selain itu, aku memang memiliki satu passion. Aku suka menyanyi dan mengaransemen musik. Aku tidak mempublikasikannya atau apapun, tapi aku tidak akan berbohong, laguku cukup menarik. Kami menjalani musim panas yang panjang bersama sebelum Logan berangkat kuliah. Jadi, aku memutuskan untuk mengejutkannya dengan lagu cinta yang aku tulis untuknya. Aku muncul di rumahnya dengan gitar. Aku siap untuk memainkan lagu ciptaanku untuknya, tapi sebelum aku memulai, dia berkata, "Ailey, aku ingin putus." Apa? Kenapa? Aku tergagap. Aku bertemu orang lain. Dia tidak secantik kamu, tapi dia lebih pintar. Kami akan belajar di Stanford bersama. Jujur saja, tempat seperti itu berada di luar jangkauanmu. Aku tidak percaya dengan apa yang baru saja aku dengar. Aku meraih lengannya dan memintanya untuk memberi kesempatan lagi pada cinta kami berdua. Tapi dia pergi begitu saja. Selama beberapa hari berikutnya, aku terus menelpon dan mengirim pesan kepadanya. Tapi dia benar-benar mengabaikanku. Merasa putus asa, aku mencari info pacarnya di media sosial dan menemukan namanya Jolie. Dan dia adalah salah satu siswa berprestasi di SMA lain di kotaku. Dan OMG, bagaimana dia bisa jatuh cinta dengan cewek jelek seperti itu? Oh, ternyata Logan lebih suka cewek yang cerdas ya. Jadi, jika aku masuk perguruan tinggi ini, maka dia akan menerimaku kembali kan? Maksudku, pasti dia akan memilih cewek yang pintar dan cantik daripada cewek yang pintar tapi jelek. Oke, baiklah.
Aku akan belajar keras untuk tahun terakhirku untuk masuk ke Stanford. Astaga, belajar ternyata jauh lebih sulit dari yang kuperkirakan. Dan apalagi jika aku harus mengejar banyak hal. Kenapa juga Logan harus belajar ekonomi? Semua angka dan grafik membuatku merasa sangat pusing. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Semuanya baru bagiku. Jadi aku harus meminta beberapa fans kutu bukuku untuk membantuku. Awalnya, mereka justru menertawakanku karena mereka mengira aku sedang bercanda. Namun ketika mereka sadar aku sedang sangat serius, mereka memberiku beberapa buku dan mencoba menjelaskan banyak hal padaku. Aku bahkan menghabiskan waktu istirahatku di perpustakaan. Mengapa di sana seperti labirin? Aku bersumpah aku tersesat dan tidak bisa menemukan jalan keluar setidaknya selama 1 jam. Suatu kali, aku bahkan tertidur di perpustakaan dan beberapa cowok menganggap mengambil foto itu lucu. Dan beberapa hari setelah itu, semua orang di sekolah menyebarkan fotoku yang sedang ngiler di tumpukan buku. Namun, meski mengalami kesulitan, aku tidak bisa menyerah. Aku bahkan menempelkan foto Logan ke dinding kamarku untuk mengingatkanku akan tujuanku. Aku berhenti berkumpul dengan teman-temanku dan tidak lagi pergi ke pesta, dan aku bahkan melewatkan pesta prom untuk belajar. Tak perlu dikatakan lagi, teman-temanku benar-benar mengira aku gila atau semacamnya. Bahkan ibuku sangat khawatir hingga dia ingin membawaku ke rumah sakit untuk diperiksa secara total. Ya Tuhan, betapa konyolnya. Berhenti bereaksi berlebihan pada orang. Pernahkah kalian melihat cewek cantik bekerja keras sebelumnya? Dan kemudian sesuatu yang gila terjadi. Aku menerima surat dari Stanford dan OMG, coba tebak, aku berhasil masuk. Aku tidak percaya, begitu pula keluarga dan teman-temanku. Semua orang sangat kaget dan turut bahagia untukku. Sejujurnya, menyerah pada musik dan itu sangat disayangkan. Tetapi mempelajari musik tidak akan membantuku mendapatkan Logan kembali. Dan ini akan membantuku. Tadinya aku akan kuliah di perguruan tinggi yang sama dengannya, mempelajari mata kuliah yang sama, meski terlambat 1 tahun. Apa yang mungkin salah? Jadi, aku pindah ke perguruan tinggi dan bertemu teman sekamar paling culun yang pernah ada. Dia benar-benar menempelkan persamaan matematika ke dinding. Cewek yang aneh. Terlebih lagi, belajar di sini bahkan lebih membosankan dibanding di SMA. Jauh lebih parah. Suatu saat kelas makroekonomi, kedengarannya membosankan. Aku memasang earbud dan memikirkan lirik lagu ketika seseorang mengutuk mejaku. Beraninya mereka mengganggu alur kreatifku. Jadi aku berseru, "Sebentar, aku sedang menulis." Sementara mataku masih tertuju pada buku catatanku. Lalu aku mendongak dan melihat Profesor Bentley berdiri di sana. Dia merampas buku catatanku, melihat lirikku lalu menyuruhku, "Keluar sekarang juga dan jangan pernah kembali lagi." Ya terserahlah, lagi pula aku juga sangat muak dengan mata kuliah yang membuatku mengantuk ini. Sungguh, melihat cat mengering akan lebih menyenangkan. Aku bergegas keluar dari sana, mengomel pada diriku sendiri tentang betapa aku membenci kelasnya yang timpang. Ketika aku berbelok di tikungan dan melihat Logan berpegangan tangan dengan pacarnya yang jelek. Kenapa sekarang? Logan menatapku seolah dia melihat hantu, lalu bertanya, "Ailey, apa yang kamu lakukan di sini?" Aku memaksakan senyum padanya, tapi sebelum aku bisa mengatakan apapun, pacarnya berbicara, "Oh, kamu Ailey, stalker terkenal pacarku? Coba ketebak, Profesor Bentley mengusirmu. Pastinya, karena dia alergi terhadap cewek bodoh." Lalu dia menyeret Logan pergi. Beraninya dia mengejekku. Aku terlalu cantik untuk diajak berbicara seperti itu oleh orang seperti dia. Aku akan menunjukkan padanya. Aku akan segera memenangkan kembali cowokku itu. Aku kembali ke kamarku dan membuat daftar beberapa ide. Aku bisa membelikannya hadiah? No, itu terlalu jelas. Atau aku bisa menandainya di foto kami bersama? No, terlalu putus asa. Aku tahu, aku harus tetap berpegang pada keahlianku. Dalam kasusku, itu adalah musik. Lagi pula, betapa romantisnya aku menyanyikan lagu cinta untuknya. Dia tidak akan bisa menolak. Beberapa hari kemudian, aku membawa gitarku ke halaman. Kerumunan mulai berkumpul di sekelilingku. Jadi aku berkata, aku menulis lagu ini untuk mantanku, Logan. Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku sangat mencintaimu. Maukah kamu menjadi pacarku lagi? Semua orang di sekitarku bersorak, dan itu membuatku semakin bersemangat, dan aku mulai bernyanyi. Setelah aku menyelesaikan laguku, Logan dan Jolie muncul. Dia terlihat canggung, dan dia terlihat sangat marah hingga aku mengira uap akan keluar dari telinganya. Terserahlah, aku tidak peduli padanya. Aku berjalan ke arah mereka, lalu menyentuh baunya. "Sayang, aku bekerja keras untuk bisa masuk perguruan tinggi yang sama denganmu. Sekarang, maukah kamu kembali padaku?
Kemudian aku kaget, dia dengan marah berkata, "Ailey, tolong berhenti, kita sudah selesai. Kamu gila, semua ini gila. Sekarang tolong tinggalkan aku sendiri." Aku berdiri di sana dengan terkesima saat dia meraih tangan Jolie dan mereka pergi. Aku bisa mendengar orang banyak berbisik tentangku. Aku merasa duniaku seperti runtuh. Aku sedang murung di tempat tidur sambil melamun tentang hari-hari bahagia bersama Logan ketika teman sekamarku melemparkan ponselnya ke tempat tidurku dan berkata, "Kamu mungkin ingin melihat ini." Aku melihatnya. Apa? Itu aku. Seseorang telah merekam upaya romantisku yang gagal dan sekarang aku menjadi viral. Namun sebagian besar komentarnya sangat mendukung, mengatakan bahwa aku memiliki suara yang luar biasa. Setelah itu, semua orang di kampus mengetahui namaku. Oke, jadi semua perhatiannya terasa menyenangkan. Karena banyaknya permintaan, aku akhirnya merilis laguku. Bahkan OSIS kampus mengundangku untuk ikut tampil di perayaan sekolah. Kehidupan kampusku menjadi lebih baik karena aku melakukan apa yang aku sukai dan aku mendapat teman baru. Tapi aku merasa jauh dari gembira karena aku membenci kelasku dan aku masih belum memenangkan Logan kembali. Suatu malam, ketika aku sedang berbaring di sofa dan memikirkan tentang Logan, sebuah pesan masuk dari nomor yang aneh. Mereka menyuruhku bergegas ke halaman asrama karena ada yang tidak beres dengan Logan. Ada banyak orang berkumpul di sana. Oh tidak, ini pasti serius. Dengan panik, aku menerobosnya dan saat itulah aku melihat Logan berdiri di sana dengan punggung menghadapku, di tengah-tengah bentuk hati lilin. Dia pasti mengirimku pesan itu. Dengan gemetar, aku berjalan ke arahnya dan kemudian dengan lembut memanggil namanya. Dia berbalik, berlutut, tetapi wajahnya masih menempel di tanah. Kemudian aku terkejut. Dia berkata, "Aku sangat mencintaimu dan ingin menjadi bagian dari hidupmu. Maukah kamu menikah denganku, Jolie?" Oh, tunggu. Apa? Jolie? Aku berteriak. Dia menatapku dan dengan keras berkata, "Ellie, apa yang kamu lakukan di sini?" Hah? Apa yang sedang terjadi? Aku menoleh ke belakang dan saat itulah aku melihat beberapa teman mereka berdiri di belakangku dengan beberapa foto mesra Logan dan Jolie serta spanduk bertuliskan, "Maukah kamu menikah denganku, Jolie?" Oke, jadi ini jelas bukan untukku. Tiba-tiba Jolie muncul dan dengan suara mengejek berkata, "Pertama, kamu menguntit pacarku dan sekarang kamu merusak lamaran kami. Sudahlah, dia tidak menginginkanmu." Sebelum aku dapat mengatakan apapun, Logan berteriak padaku, "Oh Ellie, tolong hentikan. Aku mohon, berhentilah terobsesi. Itu membuatku muak. Aku tidak mencintaimu lagi dan aku tidak akan pernah menginginkanmu kembali." Aku berdiri di sana dengan sangat malu. Aku mendengar orang banyak mengejekku dan mengambil foto. Aku segera lari dengan air mata mengalir di wajahku. Aku dengan marah memutar kembali nomor telepon yang mengirimku pesan, tapi aku sudah diblokir. Ini pasti merupakan gagasan seseorang tentang lelucon yang tidak masuk akal. Seminggu kemudian, teleponku berbunyi. Apa? Ternyata dari Logan. Aku segera membuka pesan. "Hai Ali, ternyata aku mengetahui bahwa Jolie mengirimmu pesan itu untuk bertemu di halaman. Temanku membocorkan lamaran itu padanya sehingga dia membuat lelucon itu untuk mempermalukanmu. Hal-hal yang kamu lakukan membuatnya merasa sangat tidak aman. Dan meskipun perbuatannya salah, kamu sendiri yang menyebabkan semua ini. Silakan maju terus dan temukan kebahagiaan. Karena ini bukan dirimu yang sebenarnya. Tindakanmu telah membuatmu terlihat jelek. Dan kamu kehilangan dirimu sendiri." Aku menangis karena aku tahu dia benar. Aku menyerah pada passionku dan melamar ke jurusan yang tidak aku minati. Dan semua ini demi cowok yang masih belum memilihku. Sekarang, saatnya untuk menyerah pada Logan dan perguruan tinggi ini. Bagaimanapun juga, keduanya tidak tepat untukku. Aku mungkin cantik, tapi penampilan saja tidak bisa membuat seseorang jatuh cinta. Ada yang lebih dari itu. Untuk saat ini, aku sudah pindah kembali ke rumah, tapi aku akan mencurahkan hati dan jiwaku ke dalam musik, lalu mendaftar ke sekolah musik jurusan komposer, karena akhirnya aku sadar bahwa bukan Logan yang akan membuatku bahagia, passionku yang bisa membuatku bahagia. Hei Dick, kenapa kau di sini sendirian? Siapa namamu? Aku pertama kali melihat gadis kecil ini saat kutemukan toko kue keren di dekat sekolahku. Dia selalu duduk di lorong di dekat sini, memakai pakaian yang sama berulang kali, sambil menggendong boneka beruang di tangannya. Dia mendongak melihatku dengan mata besar dan lugunya itu, lalu menjawab malu-malu, Aku Alex."
Kemudian dia mulai menangis pelan dan berkata, "Ayah dan ibuku selalu bekerja, jadi aku menunggu mereka di sini. Terkadang mereka pergi berhari-hari." Oh, gadis kecil yang malang ini, dia pasti kelaparan karena dia terus memperhatikan bungkusan croissantku. Ku beri dia sepotong dan dia bilang croissant coklat adalah kesukaannya. Wow, sama sepertiku. Tidak heran kalau aku merasa tertarik pada gadis kecil ini. Dia memakannya dengan lahap, jadi ku katakan padanya aku akan membelikannya satu lagi dan aku akan segera kembali. Aku tak tahan melihatnya begitu lapar. Bagaimana bisa orang tuanya meninggalkannya begitu saja? Aku lari secepat mungkin. Tapi saat aku kembali ke lorong itu, dia tidak ada. Aneh sekali. Aku tak bisa melihatnya lagi. Aku berjalan pulang, dan malam itu aku tak bisa berhenti memikirkannya. Apa orang tuanya sudah menjemputnya? Keesokan harinya, aku kembali ke toko kue, dan sebelum aku sampai di sana, ku dengar beberapa anak berteriak. Ku coba melihat lebih dekat, dan di sanalah Alex, meringkuk di tanah sementara anak-anak itu melempar boneka beruangnya. Oh, tak, dia menangis. Ini membuatku sangat marah. Jadi ku serbu mereka. Hei, tinggalkan dia sendiri sekarang juga, atau kau akan berhadapan denganku. Para pembuli itu langsung kabur. Aku bergegas menghampiri dan merangkul Alex. Dia menyeka air matanya dan berkata, "Terima kasih, selain boneka beruangku, kau satu-satunya yang mau berteman denganku." Sumpah, tenggorokanku rasanya tercekat. Kemudian kutanya dia apa yang terjadi. Dia cerita padaku kalau dia bolos sekolah karena dibully karena memakai pakaian lusuh dan bau. Bahkan guru-gurunya jahat kepadanya, ujarnya. Ya ampun, perasaanku. Aku tak tahan lagi, jadi kuulurkan tanganku. Alex, aku tak bisa meninggalkanmu di luar seperti ini. Aku selalu ingin punya adik kecil. Jadi bagaimana menurutmu? Aku berjanji aku akan melindungimu. Alex meremas tanganku, yang kuanggap berarti setuju. Kami beranjak dan dia bertanya apa boleh dia tunjukkan padaku sesuatu. Itu taman bermain di mana dia dulu biasa pergi, dan segera setelah melihatnya, kurasakan gejolak dalam diriku. Taman bermain itu tampak familiar. Kami main di arena panjat dan ayunan, dan bahkan ada perosotan besar yang sangat asik untuk dimainkan. Kami main berjam-jam, dan rasanya aku kembali ke masa kecilku. Ya, andai saja aku bisa. Benar-benar mengingat masa kecilku. Sejauh yang aku tahu, saat aku masih 8 tahun, aku mengalami kecelakaan besar. Itu membuatku mengalami cedera kepala berat dan menghapus seluruh ingatanku. Sejak itu, aku menjalani terapi dan melakukan pengobatan. Tapi rasanya sungguh aneh, tak bisa ingat apapun dari masa sebelumnya. Tapi aku berusaha fokus di masa sekarang, dan aku tahu betapa beruntungnya aku bahkan masih bisa hidup. Namun, terkadang sakit migrain dari kecelakaan itu jadi sangat parah. Dan itu tepatnya terjadi pada saat kami berada di ayunan. 1 menit lalu aku memandangi awan dan tertawa. Berikutnya, kurasakan diriku tergelincir dari ayunan dan jatuh ke tanah. Hal terakhir yang kulihat adalah Alex berlari ke arahku. Saat ku buka mataku, aku berada di rumah sakit, dan orang tuaku di sana menggenggam tanganku. Akhir-akhir ini, sakit migrainku jadi makin sering, dan itu sangat membuat khawatir ibu dan ayahku. Yang pertama kupikirkan adalah, di mana Alex? Aku tanya orang tuaku apa mereka melihat gadis usia 8 tahun. Tapi mereka terlihat kebingungan. Aku menyadari mungkin saja dia takut lalu kabur. Tapi dia terus saja ada di pikiranku. Jadi segera setelah aku keluar dari rumah sakit beberapa hari kemudian, aku pergi mencarinya. Dia tidak terlihat dimanapun. Tapi ada bara di dadaku yang terus mendesakku untuk menemukannya. Jadi aku tak boleh menyerah. Aku harus menemukannya. Aku berlari ke taman bermain itu, dan aku lega melihatnya lagi di ayunan. Dia tampak begitu sedih, jadi aku tanya padanya ada apa. Lalu tangisnya pecah saat dia berkata, "Keluargaku, mereka kehilangan segalanya. Ada gangster mendatangi rumah kami dan mencuri semua yang kami miliki." Aku bahkan mulai menangis setelah mendengarnya. Bagaimana bisa orang bisa begitu kejam? Dia lalu memberitahuku dia belum makan berhari-hari, karena orang tuanya tak punya uang untuk membelikannya makanan. Untungnya aku baru saja membeli croissant coklat, dan dia melahap keduanya. Sementara itu, pikiranku dipenuhi dengan gagasan membantu Alex. Tabunganku hampir tak cukup untuk menghidupinya, tapi mungkin orang tuaku bisa membantu. Mereka berdonasi di gereja di kota, jadi aku yakin mereka akan senang membantu Alex. Dengan cepat kutelepon ibuku. Dia bilang akan senang sekali menemui Alex dan lihat apa yang bisa mereka lakukan.
Jadi, dengan senang ku beritahu Alex berita baik itu. Lalu kami langsung berjalan menuju ke rumahku. Aku memberinya lebih banyak makanan dan kami duduk di sofa untuk menunggu orang tuaku. Melihat wajahnya yang cerah membuatku merasa sangat senang. Segera saat ku dengar mobil mereka parkir, aku lari ke pintu dan berkata, "Ibu, ayah, Alex di sini." Orang tuaku masuk dan mereka melihat sekeliling ruangan. Kemudian ayahku berkata, sayang, di mana dia?" Aku menunjuk ke sofa dan berkata, "Dia tadi ada di sana?" Kemudian kupanggil namanya, tapi dia tak menjawab. Aku tak paham, ada di mana dia? Ibuku tampak cemas dan berkata, "Apa dia terlalu pemalu? Apa kau yakin dia bersamamu, sayang?" Dengan panik kuperiksa seluruh penjuru rumah, tapi dia tak ada di manapun. Sekarang aku mulai panik, dan ayahku memelukku dan berkata, "Alice, sayang, tenanglah. Mungkin kamu perlu istirahat." Kemudian ku dengar ibu berbisik kepada ayah, "Migrain yang parah mungkin telah menguras tenaganya lagi. Ajak dia ke atas. Aku akan menelpon dokter untuk menanyakan soal halusinasi." Aku tak berhalusinasi. Dia nyata. Kenapa kalian tak mempercayaiku? Aku berteriak sambil berusaha melepaskan diri dari lengan ayahku. Aku merasa pusing saat ini. Kepalaku rasanya berdenyut-denyut dan setelahnya semuanya jadi gelap kembali. Aku akhirnya berada di rumah sakit lagi, untuk yang kedua kalinya minggu itu. Wow, itu adalah rekor baru. Aku berbaring di sana pura-pura masih tak sadarkan diri untuk mencuri dengar obrolan orang tuaku dengan dokter. Alice bersikap agak aneh. Dia terus menyebutkan gadis gelandangan dan kedengarannya agak mirip dengan masa kecilnya. Hari ini dia bahkan berkata dia membawanya pulang ke rumah untuk menemui kami. Tapi kami tak bisa temukan dia dimanapun. Dan kukira dia bahkan tidak nyata. Ibu berkata. Dokter itu kemudian berkata, "Mungkin saja gadis kecil ini sebenarnya memori Alice yang hilang. Terkadang setelah terapi dan pengobatan, memori lama akan mulai muncul. Mungkin gadis kecil ini adalah seseorang dari masa kecil Alice, seorang teman atau lainnya." Apa? Ini gila. Apa Alex berasal dari masa kecilku? Aku tak paham. Aku duduk tegap dan tergagap. Apa kalian menyembunyikan sesuatu dariku? Aku bisa langsung tahu demikian, karena orang tuaku tampak panik, dan ibuku berkata, "Dengar, sayang, ini hari yang panjang untukmu. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk cerita ini. Tapi aku akan ceritakan besok, oke?" Hari berikutnya orang tuaku mengantarkanku ke gereja tempat mereka berdonasi setiap tahun. Aku sangat bingung dan terus bertanya, siapa Alex itu? Akhirnya seorang biarawati muncul, dan kami semua duduk di sebuah ruangan kecil di lantai 3. Kemudian rahasia pun diungkap. Orang tuaku bukanlah orang tua kandungku. Setelah aku mengalami kecelakaan, orang tuaku mengadopsiku dari gereja. Mereka menjemputku di rumah sakit segera setelah aku pulih, dan mereka tak memberitahuku karena mereka tak ingin membuat hidupku jadi lebih berat. Mereka hanya ingin aku bahagia. Aku tak percaya ini. Kemudian biarawati itu memintaku menjelaskan apa yang terjadi akhir-akhir ini. Dan aku menceritakan padanya soal Alex. Segera saat ku sebutkan namanya, biarawati itu tampak terkejut dan langsung mengeluarkan sebuah album foto. Dia menunjukkan padaku sebuah foto dua gadis kembar dan berkata, "Ini kau, Alice, menggendong boneka beruang. Dan yang di sebelahmu adalah saudara kembarmu. Namanya adalah Alex." Tiba-tiba, ruangan itu berputar. Ini semua terlalu berat. Aku punya saudara kembar? Sebelum aku punya waktu untuk bertanya apa saja, biarawati itu meraih tanganku dan menuntunku ke sebuah jendela besar di dekat tangga. Lewat kata-katanya, segala kenangan di masa lalu segera menghampiriku. Orang tua kandungku telah membawaku dan Alex ke gereja karena mereka tak mampu membesarkan kami. Tak ada keluarga yang mau mengadopsi kami berdua. Jadi dia bilang kami akan dipisahkan. Ini adalah berita paling menyakitkan yang pernah kudengar. Jadi malam itu kami memutuskan untuk kabur bersama. Kuberikan pada Alex boneka beruangku untuk dibawakan, jadi aku bisa memanjat jendelanya terlebih dulu. Tapi sayangnya, aku terpeleset dan jatuh dari ketinggian. Dan bisa selamat saja aku sudah beruntung. Kejadian itu menghapus semua ingatanku. Aku menatap jendela itu saat biarawati itu memberitahuku semua ini. Ini tak masuk akal. Ada berapa banyak rahasia yang sudah disembunyikan dariku selama ini. Jadi, di mana Alex sekarang? Aku bertanya. Air mata jatuh membasahi pipiku. Ternyata, Alex sudah diadopsi oleh keluarga lain. Tapi biarawati itu sudah kehilangan kontak dengannya karena keluarganya sudah pindah ke luar negeri.
Aku merasa sesak nafas. Aku harus menemui saudaraku. Tapi bagaimana aku bisa menemukannya tanpa ada informasi apapun? Aku mulai mencari di sosial media seperti orang gila. Tapi tak ada satupun yang muncul. Tapi aku tak akan menyerah. Aku mengupdate perjalananku mencari Alex setiap hari di blog pribadiku. Tak semalam pun aku tidur tanpa memikirkan dia dan bertanya-tanya bagaimana kabarnya. Untungnya, orang-orang di internet benar-benar menunjukkan ketertarikan dan dukungan terhadap ceritaku. Kabar itu terus beredar, namun sejauh ini masih belum ada petunjuk tentang Alex. Bahkan ilusi dari Alex kecil tak mau muncul lagi, sejak hari di mana ku dengar kenyataan itu. Tapi aku tahu dalam lubuk hatiku kami akan temukan cara untuk kembali pada satu sama lain, entah bagaimana. Dan kemudian, suatu pagi, aku terbangun dari sebuah mimpi aneh diikuti dengan migrain lainnya. Jadi kuputuskan untuk jalan-jalan cari udara segar dan mampir ke toko kue untuk sarapan. Aku melirik lorong seperti biasanya. Dan kulihat diriku sendiri, mondar-mandir dengan boneka beruang di tangan. Terlihat seperti tersesat. Kedengarannya aku sudah kehilangan alur ceritanya, ya kan? Nah, ternyata belum. Karena sebenarnya itu adalah Alex. Kami mematung selama kurang lebih 1 menit penuh saat kedua mata kami bertemu. Kemudian tanpa sepatah kata pun terucap, kami langsung saling berpelukan sambil menangis. Jadi, singkat cerita, Alex sudah pindah ke Perancis sejak usia 10 tahun. Dan sejak itu, dia juga berusaha mencariku. Terima kasih berkat postingan di Twitter, dia menyadari aku masih di sini. Jadi kemudian dia mendaftar beasiswa ke Amerika supaya dia bisa menemukanku. Dan, ya, di sanalah dia, berdiri tepat di hadapanku. Tak ada kata-kata yang bisa menggambarkan betapa ini masih terasa tak nyata setiap kali aku melihatnya. Oh, jangan khawatir. Semua orang termasuk orang tuaku sudah memastikan bahwa dia adalah orang yang nyata. Bukan lagi produk dari imajinasiku. Syukurlah. Aku tak percaya betapa gila perjalanan yang bagai roller coaster di kehidupanku ini selama beberapa bulan. Sejak saat itu, kami tak terpisahkan. Dan sekarang, kami berencana untuk pindah bersama. Satu-satunya hal yang harus kami lakukan adalah menemukan orang tua kandung kami. Alex mengingatnya dengan jelas. Jadi dia terus memberitahuku 8 tahun pertama kehidupan kami selama bersama. Doakan kami berhasil.